Chen Luoyang merasa tubuhnya bukan lagi miliknya, seperti ia telah meninggal dan dipaksa masuk ke dalam raga orang lain. Tubuh yang penuh luka namun menyimpan kekuatan yang jauh melampaui nalar. Tepat di hadapannya puluhan orang telah berlutut, menempelkan dahi mereka pada lantai dengan tubuh gemetar ketakutan. Seorang kakek tua paling depan sampai suaranya patah-patah saat berkata bahwa ia telah mengganggu pemimpin sekte dan pantas dihukum. Sementara yang lain memohon ampunan seolah satu tarikan napas dari Chen saja bisa menghapus hidup mereka. Hal itu membuat Chen terkejut karena ia tidak tahu identitas tubuh ini, tetapi kata pemimpin itu membuat pikirannya berputar hancur-hancuran, karena jika benar ia kini pemimpin sekte iblis, satu kesalahan kecil saja dan seluruh sekte bisa memuntahkan dirinya hidup-hidup. Ia harus tenang. Ia harus bertindak seperti pemilik tubuh ini. Dengan suara tenang yang sengaja dibuat datar, agar tidak terlihat canggung. Chen bertanya mengapa mereka berkumpul di situ. Dan kakek tua itu menjawab sambil gemetar bahwa mereka sedang menjaga ruangan pemimpin ketika tiba-tiba bau busuk yang tidak masuk akal keluar dari kamar ini sampai mereka takut sesuatu telah terjadi. Dan mereka berkumpul untuk meminta ampun karena merasa telah mengganggu ritual pemimpin. Tiba-tiba sebuah guci hitam kecil muncul perlahan seperti menembus udara. Guci yang sangat ia kenali meski ia tidak tahu bagaimana bisa berada di sini. Guci yang dahulu di dunia asalnya tak pernah bisa ia buka dan selalu terasa memiliki sesuatu yang janggal. Ia ingin bertanya mengapa benda itu bisa muncul, namun orang-orang ini tidak bereaksi sama sekali. Seolah hanya dirinya yang bisa melihatnya. Sehingga ia terpaksa berkata bahwa ia ingin beristirahat dan menyuruh mereka semua pergi sebelum ada yang curiga. Tepat sebelum pintu menutup, seorang pelayan bertanya mengenai makan malamnya, dan Chen menatap pelayan itu dengan hati yang mendadak waspada karena dialah orang yang tampaknya paling dekat dengan pemimpin asli. Orang seperti itu bisa langsung tahu bila ada hal yang ganjil. Maka Chen hanya berkata untuk melakukan seperti biasa dan pelayan itu menunduk dalam lalu lenyap keluar ruangan. Kini sendirian, Chen berdiri di depan cermin dan melihat bayangan tubuh yang kini ia tempati. Pakaian hitam yang megah, mata gelap yang berkilau seperti bara yang ditekan. Seolah satu tatapannya adalah hukuman mati, ia merasa tubuh ini benar-benar bukan tubuh manusia biasa. Apalagi ketika ia melihat surat di meja dan tumpukan buku yang menjelaskan dunia ini, dunia tempat ahli seni bela diri mendorong gunung dan membelah laut, tempat dinasti Xia besar memerintah secara nominal, tetapi di baliknya sekte, keluarga kuno, ras asing, dan tanah suci semuanya saling berebut supremasi. Dan yang paling mengerikan, pemilik tubuh ini, Chen Luoyang asli, adalah salah satu dari 3 penguasa 5 kaisar, kaisar iblis yang menggetarkan seluruh benua. Chen hampir jatuh terduduk ketika menyadarinya, karena alih-alih transmigrasi menjadi pemuda biasa yang perlahan naik level, ia justru masuk langsung menjadi bos terakhir yang dibenci seluruh dunia. Jika ketahuan palsu, ia akan dihancurkan baik oleh bawahannya sendiri maupun oleh para pahlawan dunia luar. Tiba-tiba guci hitam itu muncul lagi. Kali ini cairan di dalamnya berkurang, dan seketika tulisan yang menjawab pertanyaannya muncul di udara. Seolah guci itu adalah benda ajaib yang bisa merespons pikirannya, seperti cheat yang terlambat tetapi sangat dibutuhkan. Chen tersenyum getir, merasa setidaknya ia punya satu sekutu di dunia baru ini. Beberapa pelayan masuk membawa air hangat, pakaian baru, handuk lembut, serta aroma harum dari ramuan khusus pemimpin sekte. Mereka semua menunduk dalam. Wanita-wanita muda di antara mereka mendekat perlahan sambil berkata bahwa makan malam sedang disiapkan dan mereka akan membantu pemimpin mandi serta mengganti pakaian seperti kebiasaan rutinnya. Chen tersentak dalam hati, canggung, gugup, tetapi tubuh ini, tubuh pemimpin sekte asli, bereaksi seolah semua ini adalah hal biasa yang terjadi setiap hari. Dan pelayan-pelayan itu mulai melepas pakaian hitam di tubuhnya dengan gerakan anggun terlatih. Tangan mereka lembut namun penuh kehormatan, dan dalam keheningan yang hangat itu Chen hanya bisa menahan napas sambil merasakan sensasi nyaman yang aneh. Chen Lao merendam tubuhnya di dalam bak mandi hangat, lalu bergumam pelan, omong-omong, pada usia 20 tahun, berdiri sebagai seseorang di suatu titik di Tiongkok, tanpa pelatihan keras, hanya mengandalkan bakat alami. Apakah kemungkinannya tidak terlalu kecil? Tampaknya jika aku ingin duduk aman sebagai pemimpin sekte iblis, aku harus menjadi lebih kuat lagi. Ia menatap ke arah guci merah pekat di samping bak mandi, benda aneh yang seakan memiliki kehidupannya sendiri. Adakah cara untuk menyembuhkan luka ini secepat mungkin?
Guci itu bergetar pelan dan memberikan jawaban di dalam benaknya, ada metode. Chen Lao menarik napas. Bisakah kau membuatku pulih langsung? Atau paling tidak memberiku ramuan keberuntungan? Namun Guci itu diam, seolah memandangnya tanpa minat. Jadi, kau hanya memberikan informasi, bukan memenuhi permintaan secara langsung, gumamnya lirih. Ia mengangkat tangannya yang masih basah dan memohon lagi. Baiklah, berikan resep ramuan keberuntungan yang sesungguhnya. Kali ini Guci itu bereaksi. Cairan merah di dalamnya berkurang setetes demi setetes, seolah sedang membakar sebagian dirinya untuk menuliskan jawaban. Chen Lao mengamati perubahan itu, lalu berbisik, jadi menggunakan informasi darimu akan menghabiskan cairan merah itu. Tapi jika permintaan melebihi batas cairan, kau tak akan mengerjakannya. Bagaimana cara mendapatkan lebih banyak cairan ini? Kemudian sederet kata aneh muncul di benaknya, 10 pengembalian yuan dan manajemen elektronik versi bunga, pemulihan lengkap sesuai rencana. Ia memijit kening. Aku perlu berharap pada obat Keyu Immortal Milk, Huang Huan Chao, Fudou Baolan, tapi 50 hari. Itu terlalu lama. Setelah selesai mandi, ia mengenakan jubah tipis dan kembali menatap Guci itu. Apakah ada cara menggunakan Taiyuan dan untuk membantu pemulihan lebih cepat? Guci itu menjawab lagi. Dikombinasikan dengan pil si Jugu Yuan, 30 hang melenyapkan sisa amarah di tubuh Bai Mei, dan dia mampu mengolah pedang ilahi Hautian. Chen Lao tertegun, seseorang yang mengetahui pedang ilahi Hautian. Seseorang yang bisa melepaskan ikatan tentu membutuhkan seseorang yang bisa mengikatnya kembali. Tapi pedang ilahi Hautian adalah keterampilan rahasia Master Pavilion Pedang. Bagaimana aku mempelajarinya? Pada saat itu pintu ruangannya terbuka. Seorang pria tua masuk tergesa lalu segera berlutut. Budak tua ini meminta izin bertemu Tuan. Ini, surat dari altar. Saya tidak ingin mengganggu Anda, tetapi Anda memberi saya perintah pertama sebelum kembali, katanya sambil menunduk. Chen Lao menerima surat itu dan membukanya. Ada kegelisahan di dalam sekte iblis. Seharusnya ada konflik antara para tetua dan faksi muda. Kemudian ia mengangkat wajahnya. Aku baru melakukan retret selama 3 hari terakhir. Perkembangan apa yang terjadi di daratan Tiongkok yang luas? Pria tua itu menjelaskan bahwa para sarjana sedang membicarakan tentang pertempuran Chen Lao dengan Paus beberapa hari terakhir. Bagaimana dunia mengagumi namanya? Bagaimana sekelompok pemuda yang sebelumnya berani menentang kini justru ketakutan dan tidak berani bertindak gegabah? Chen Lao mendengarkan sambil menuliskan sesuatu di secari kertas. Carikan benda-benda ini, perintahnya. Pria tua itu menerimanya. Chen Lao tersenyum tipis. Aku sudah menambahkan banyak hal lain ke materi yang dibutuhkan untuk 10 pengembalian yuan dan, jadi tidak ada yang akan mengetahui apa tujuanku sebenarnya. Pria tua itu kemudian menyebut tentang seseorang bernama King Zaniang. Chen Lao mengangkat alis. King Zaniang, siapa itu? Namun di dalam hatinya ia merasakan sesuatu yang lain. King, haruskah itu King itu? Gadis yang dulu ia temukan sebelum pertempuran menentukan dengan Kaisar Pedang. Ying King, wanita misterius yang dibawanya secara tidak sengaja, lalu hilang dalam catatan. Raja Iblis sendiri telah memerintahkan penyelidikan, namun hasilnya nyaris kosong. Bahkan penyelam sihir tidak bisa menemukan jejaknya. Sangat aneh, dan dia menderita amnesia, sama sepertiku, gumam Chen Lao. Pria tua itu kemudian menyebut bahwa stasiun Jiking berdering dan hal itu tampaknya terhubung dengan pedang ilahi Hautian. Pedang ilahi Hautian hanya dipelajari oleh penguasa pavilion pedang. Setelah memberi perintah terakhir, pria tua itu pergi. Chen Lao kembali menatap Guci itu. Bisakah kau memberiku informasi tentang Ying King? Kian Baonya, lebih maju dari 10 pengembalian yuan dan sekarang aku membutuhkan pedang ilahi Hautian untuk menyembuhkan lukaku. Apakah ada seseorang yang kebetulan berada di dekatku? Jangan-jangan, ini jebakan kecantikan, gumamnya. Malam pun tiba, angin dingin menyelinap ke dalam ruangan, dan di bawah cahaya lampu minyak, seseorang melangkah masuk dengan lembut. Ying King datang, wajahnya tenang, senyumnya samar. Ia memberi salam. Chen Lao menatapnya, dan dalam benaknya ia berbisik, tidak heran seseorang mengembalikan istrimu dan menyelamatkanmu sebelum pertempuran terakhir. Apakah kebiasaan seperti ini harus kujalani terus? Ying King berkata dengan suara lembut, lingkungan di sini sangat bagus, tapi saya datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Chen.
Chen Lao mengangkat wajahnya perlahan, matanya penuh tanya. Apakah orang-orang di sini tidak ramah kepadamu? Ying Qingqing menundukkan kepala sedikit, suaranya lembut namun tetap jernih ketika ia berkata bahwa semua orang selama ini sangat baik kepadanya. Chen Lao memandangnya dengan tatapan yang tak mudah ditebak, lalu bertanya pelan apakah ingatannya sudah kembali. Gadis itu menggeleng pelan dan menjawab bahwa belum, semuanya masih kabur, hanya seperti satu urutan samar yang muncul sesekali. Ia menambahkan bahwa ilmu pedang yang dipakai Raja Pedang Senior berasal dari sumber yang sama dengan apa yang ia pelajari, lalu ia membungkuk hormat dan berterima kasih karena Chen Lao telah menyelamatkannya. Namun, katanya lagi, yang paling ia khawatirkan justru masa lalunya sendiri. Ia berharap Chen Lao bisa memaklumi kegelisahan itu. Chen Lao tersenyum tipis sambil berkata bahwa tidak masalah. Jika ia tak menemukan jawaban di Jianghe, mungkin saat kembali ke tempat ini ia akan mendapatkan sesuatu yang baru. Ying Qingqing kembali mengucapkan terima kasih. Chen Lao menjawab santai bahwa ia adalah tamu, bebas datang dan pergi kapan saja. Namun, ia menambahkan dengan nada menggoda, sepertinya gadis itu takut padanya. Ying Qingqing menunduk lebih dalam. Suaranya semakin pelan saat ia berkata bukan takut, hanya saja dirinya agak berkonflik. Dalam sebulan terakhir, ia sering mendengar orang menyebut Sekte Iblis sebagai pihak yang ingin menaklukkan semua makhluk hidup melalui kekuatan setan. Namun ia diselamatkan oleh Chen Lao, dan selama beberapa hari ini perlakuan Chen Lao serta orang-orang di sekitarnya sangat baik, lembut, bahkan sopan. Tidak ada sedikit pun kesan buruk seperti yang selalu orang lain katakan. Chen Lao mendengarnya sambil tersenyum samar, lalu berkata bahwa mungkin ada seseorang yang ingin tahu kenapa gadis itu memahami pedang ilahi Hautian. Ying Qingqing tampak makin bingung, lalu berkata bahwa karena itulah ia memilih menjaga jarak dulu, ingin melihat mana yang benar dan mana yang salah. Dalam hati Chen Lao juga bergumam, dirinya pun masih ingin melihat apakah siang itu nyata atau tidak. Ia lalu berkata bahwa banyak hal yang tampaknya bertentangan sebenarnya bisa sama-sama benar. Sebab benar dan salah di dunia ini berbeda pada setiap orang. Orang lain mungkin menyebut mereka iblis. Namun bagi kultus dewa kuno, apa yang mereka lakukan justru disebut keselamatan. Ia menunjukkan padanya Senzu Chronicle dan berkata bahwa hari sudah larut, besok pagi bukan waktu yang terlalu lambat untuk berangkat. Keheningan turun setelah itu, hingga Lao Nu datang berlutut, meminta instruksi. Chen Lao tanpa menoleh memerintahkan agar besok setelah Ying Qingqing pergi, Lao Nu mengikutinya diam-diam, memperhatikan kemana ia pergi, dengan siapa ia bertemu, dan terutama apakah ada orang dari luar Jianghe yang menjalin kontak dengannya. Lao Nu menerima perintah itu tanpa suara. Ketika malam makin dalam, Chen Lao berjalan perlahan di halaman, bergumam bahwa musuhnya adalah kepala bendahara, yang kedua adalah bawahannya, tapi bagaimana dengan yang tiga? Saat gumamannya belum selesai, dua sosok muncul dan memberi hormat. Mereka memperkenalkan diri sebagai bawahan istana Qinglong, Qinglong Wu dan Wan Wei, cakar naga ke-11. Keduanya menyebutnya penyelamat. Dalam hati Chen Lao kembali bergumam tentang nama kode dan struktur Mojiu yang tak pernah dijelaskan dalam Senzu Chronicle. Ia berkata agar mereka memilih yang lebih baik daripada gagal. Lalu menambahkan bahwa ia tak akan menanyakan ratusan pedoman penyelamatan itu. Hafal saja, kedua bawahan itu saling melirik. Lalu Wan Wei berkata bahwa ada 130 pasal dalam kanon agama mereka, dimulai dari ajaran Hong Chang Wo Dun tentang pantangan membaca sesuatu dengan cabul, hingga perintah bahwa mereka harus menyelamatkan orang lain dan tak boleh saling membantai sesama murid tanpa alasan. Chen Lao hanya bergumam dalam hati. Akhirnya ia mengetahui siapa saja yang menyebarkan banyak khotbah itu. Lalu Qinglong Wu mulai menjelaskan struktur sekte, 4 aula besar Qinglong, Suzaku, Xuan Wu, dan Macan Putih, ditambah pusat inti. 7 Master Qinglong Qisu, 18 cakar naga, dan 108 sisik naga. Ada pula murid angka ajaib, serta para master dari berbagai negara yang direkrut atau dihasut. Istana Qinglong bertugas menaklukkan wilayah asing, menjadi ujung tombak invasi dan penyusupan. Bahkan dikatakan bahwa 3 naga hijau sesungguhnya adalah tetua dari keluarga terkemuka yang diam-diam bersandar pada Dimendun, dan hanya 2 orang yang tahu seluruh daftar rahasia mereka, Chen Loyang dan Kepala Balai Qinglong. Qinglong Wu menjelaskan bahwa tempat mereka saat ini adalah Desa Gampei,
Tempat Ganlu Villa berada, yang bagi warga tampak seperti kediaman orang baik hati bernama Wan Hesong. Namun sesungguhnya ia adalah Longzhou 11 dari Dimendun dan villa ini merupakan salah satu ruang dupa rahasia sekte. Chen Lao memuji kinerja kedua bawahannya dan berkata mereka layak mendapat penghargaan. Mereka bersujud berterima kasih. Chen Lao lalu bertanya berapa banyak pembawa pesan yang ada di villa sekarang. King Longwu menjawab, skala naga 45, 62, dan naga daki semuanya berada di sini. Ia menjelaskan bahwa kondisi villa sedikit buruk, tetapi kehadiran Chen Lao sebagai penyelamat membuat semuanya berubah. Skala naga 62 dikenal sebagai penginterogasi tahanan dan peredam kemarahan pemimpin. Saat ditanya siapa pelakunya, King Longwu berkata bahwa itu adalah pelayan pribadi dari pemilik Pegasus Villa, yang konon memiliki kekuatan kuat. Dalam hati Chen Lao menilai itu adalah potensi tingkat C. King Longwu menjelaskan lebih jauh bahwa skala naga 70 pernah menyusup ke Gunung Pegasus dan kini menjadi salah satu dari 3 Master Aula. Skala naga 45 menyelesaikan misi pembunuhan dan menjadi ketua sekte King Lei. Sementara itu, skala naga 62 tengah menyiksa laporan detail dari Master Gunung Pegasus, dan skala naga 45 mencari celah agar skala naga 70 bisa naik posisi menggantikan master itu. Meski Gunung Pegasus hanya pasukan tingkat C, posisinya strategis dalam transportasi darat dan jalur pesan, sehingga jika digunakan tepat, hasilnya bisa luar biasa. Chen Lao dalam hati menghela napas kecil, satu orang untuk penyiksaan, satu untuk kehancuran, satu lagi untuk penyamaran, pembagian yang sangat jelas. Yingguo Qiwo dulu tidak berbohong, orang-orang di bawah komandonya memang berserakan, bekerja di banyak tempat sekaligus dan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Begitulah sekte iblis, penyelamat bagi yang percaya, kehancuran bagi yang lain. Jika suatu hari ia jatuh, pemimpin sekte mungkin tidak ingin dirinya menginterogasi musuh itu secara langsung. Saat mereka akan memasuki ruang arsip, Qin Longwu melangkah setengah maju dan mempersilakan Chen Lao masuk lebih dulu. Di dalam ruangan itu seorang petugas tampak bersantai sambil membaca buku. Namun ketika menyadari kedatangan Chen Lao, pria itu sontak bangkit, menunduk dalam, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Fang An, bawahan yang memiliki kekuatan skala naga. Chen Lao duduk tanpa banyak bicara, matanya tajam menyapu ruangan, lalu bertanya datar, apa yang kamu lihat? Fang An menjawab tegas, melapor. Ini informasi pribadi anak tidak sah dari pasukan tingkat B Lembah Fenghuo. Yakinlah, Tuan, saya telah mempelajari seluruh isinya. Saya bisa meniru gaya bicaranya, kebiasaannya, bahkan gerakan kecilnya. Semua keterampilan menggambar 3 kakinya pun sudah saya kuasai. King Longku menimpali sambil mengeluarkan sebuah topeng pucat. Untuk bagian penyamarannya, meski tidak sempurna seperti yang pertama, kami sudah menyiapkan masker kulit. Ini dibuat oleh bawahan saya sendiri. Terlebih, Feng Huo Erguzhou sudah 6 tahun tidak bertemu anak haramnya. Bahkan orang yang hidup bersamanya setiap hari tidak akan menyadari perbedaan ini. Chen Lao menatap topeng itu, dan seketika bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang tidak beres, masker kulit, tunggu, tekniknya sama seperti sebelumnya. King Longwu mengangguk mantap. Ya, pemimpin. Setelah Longlin 62 dan 67 menggali seluruh informasi dari bocah itu, mereka menanganinya sendiri. Mereka meninggalkan wajahnya untuk kontribusi terakhir bagi tujuan besar sekte kita. Dalam hati Chen Lao mendengus dingin, kultus iblis, benar-benar kultus iblis. Di balik kekacauan dunia Tiongkok, ada kekuatan gelap yang menggerakkan segalanya, tangan hitam Ratu Senja. Ia memang ahli dalam operasi di balik bayangan seperti ini. Laporkan semua berita terkini, tunjukkan juga koleksi surat kabarnya. Saya akan memeriksa pekerjaan rumah kalian hari ini. Qin Longku langsung mengeluarkan batu giok dari dalam bajunya, mengaktifkannya, dan sebuah cahaya muncul memproyeksikan kumpulan informasi lengkap. Setelah menyimaknya, Chen Lao berkata datar, baik, cukup untuk hari ini. Saya ingat ada banyak giok di ruang kerja sebelumnya. Saya akan mengeceknya sendiri. Keesokan paginya, di ruangan luar, Chen Lao menemukan Ying Qingqing bersiap pergi. Kau akan berangkat? Tanyanya. Ying Qingqing mengangguk lembut. Chen Lao menatapnya sejenak lalu berkata, saya berharap kau dapat menemukan jawaban yang kau cari.
Ying Qingqing menunduk memberi hormat. Mohon doa baik Anda, Tuan. Setelah ia pergi, Chen Lao menoleh pada Luono. Lakukan tugasmu dengan hati-hati. Baik, Tuan, Luono menjawab. Siang hari, di dalam aula, Chen Lao sedang memeriksa tumpukan arsip. Jika Manlu Villa tidak memberikan penjelasan hari ini, kalian tidak akan bisa melewati rintangan ini. Jadi begitu, Manlu Villa yang terkenal ternyata menyembunyikan begitu banyak kebusukan. Seorang pria datang berlari, langsung berlutut, melapor. Musuh asing menyerbu villa, jika ini mengganggu pemimpin, kami pantas dihukum. Chen Lao tersenyum tipis, kau benar-benar bagus. Baru saja kemarin aku memujimu. King Longwu tersentak, langsung menunduk, ketidakmampuan bawahan adalah dosa. Mohon pemimpin izinkan kami menebusnya. Chen Lao berdiri dan melangkah. Ayo, kita lihat apa yang terjadi. Di sepanjang perjalanan ia bertanya, jelaskan situasinya. Qin Longwu menjawab cepat, beberapa orang menerobos masuk tidak lama ini. Mereka mengaku dikejar oleh klan penyelamat kita, jadi mereka pergi meminta saran pada Dragon Claw 11, pemimpin desa Ding. Namun Tuan King Kong, bahkan dia, tidak akan mampu mengubah dunia jika melihat kondisi ini. Mereka memasuki sebuah ruangan lain, dan seorang pria berpenampilan seperti biksu langsung berlutut. Melapor, saya hierarki Wanan, guru, jangan khawatir. Saya sudah menjaga agar tidak terjadi hal tak terduga. Namun, di halaman depan pertarungan cukup sengit, kekuatan keduanya tampaknya seimbang. Kembali pada Chen Lao, hanya seni bela diri bawaan, tetapi bertarung sekeras itu. Jauh sekali dari tingkatku. Di sekeliling mereka terdengar penjelasan mengenai tingkat-tingkat seni bela diri dunia Tiongkok, dari latihan tubuh, denyut nadi, laut qi, hingga Xiantian Master, Wuzong, Grandmaster, dan bahkan Kaisar Wu, puncak yang hanya dicapai 3 penguasa dan 5 kaisar. Tuan, bisik Qin Longwu, bawahanku akan segera mengurus masalah ini. Sementara itu, jauh di kota Chuxin, prefektur Suzu dinasti Xia, seseorang berteriak lantang di tengah kerumunan. Ganlu Villa terkenal di Kabupaten Yunwu, tapi lihatlah, keindahan itu palsu. Pemiliknya seorang munafik, kepung mereka, banyak prajurit mengepung beberapa orang, menutup seluruh ruang gerak mereka. Di tengah kepungan, seseorang berkata bahwa Tuan Chu pasti hanya bercanda, karena Wan Chai akan selalu setia bahkan mengorbankan kehormatan dan nyawanya untuknya. Namun Tuan Chu menanggapinya dengan tatapan dingin dan suara tajam bahwa kini keberadaan mereka berada dalam genggamannya, bahwa ia akan menangkap mereka satu persatu, menginterogasi mereka perlahan hingga semua gigi sekte iblis di Suzu tercabut habis. Sementara itu, jauh dari riuhnya pertempuran, di dalam ruangan tertutup, King Longwu menjelaskan pada Chen Lao bahwa orang yang mengepung itu adalah pendeta negara baru yang baru menjabat 2 bulan di Suzu. Dan Chen Lao bergumam pelan, sebuah negara bagian di bawah dinasti Xia rupanya. Lalu penjelasan tentang struktur kekuatan dinasti itu mengalir. Bahwa pasukan kelas A setidaknya memiliki sosok raja bela diri di tingkat Grandmaster untuk memimpin, pasukan tingkat B dipimpin oleh Grandmaster seni bela diri, dan pasukan tingkat C oleh Master bawaan, sedangkan tingkat D hanyalah para petarung yang mampu memanjat, berguling, bertarung, namun tetap dianggap rendah. Dan disebutkan pula bahwa dinasti Xia Agung, Jianghe, serta bangsa-bangsa asing adalah kekuatan super selevel sekte iblis, kekuatan besar yang berada di atas level A. King Longwu menunduk dan melapor bahwa gembala negara dari dinasti Xia Agung itu setidaknya berada pada alam Wuzong tingkat Zizao ke-8. Dragon Claw 11 tidak mampu menanganinya, maka ia akan turun tangan sendiri, bukan karena ia takut pada Tuan Chu. Namun karena Tuan Chu membawa banyak master, sedangkan orang di dalam villa hanya sedikit. Hierarki kemudian maju selangkah dan menawarkan diri untuk mengurus semuanya, karena menurutnya Tuan Chu berada pada puncak Kongming tingkat 9, bahkan sedikit di atas Ding Chen yang merupakan keturunan langsung agama ketuhanan, jadi meski agak merepotkan tetap bisa ditangani olehnya. Dan Chen Lao tanpa banyak reaksi mengizinkannya. Saat hierarki mengeluarkan energi dan membuka portal di langit, semua orang terkejut ketika avatar raksasa muncul dengan kekuatan yang menindas, membuat Tuan Chu terbelalak karena itu adalah wujud seni bela diri sejati, tanda seorang master alam ke-10, dan ia bertanya-tanya apakah pemimpin kultus iblis sendiri, Chen Laoyang, turun langsung dalam perang besar ini.
sementara Chen Lao di ruangan hanya memandang datar. Tuan Chu kemudian berteriak bahwa ia tahu dari mana asal sosok kuat itu, mengatakan bahwa itu pasti salah satu tokoh terlahir di biara Vajra Agung. Namun kini tunduk pada sekte iblis setelah kuilnya dihancurkan oleh Chen Laoyang, yang menurutnya merupakan penghinaan besar. Hierarki menjawab lewat avatarnya bahwa tempat bobrok seperti biara Vajra Agung sudah seharusnya musnah, lalu menyinggung bahwa saat Zhao Yi datang ke sekte dewa, Hao Ben sendiri yang mengeksekusi mereka dan mengirim mereka ke reinkarnasi. Jadi kehancuran mereka adalah buah dari tangan mereka sendiri. Namun Tuan Chu tidak mau kalah dan menyindir bahwa iblis tidak akan pernah layak untuk mengubah dunia. Hierarki menjawab dengan mengangkat kaki avatarnya, gemuruh udara mengguncang tanah, dan mengatakan bahwa alasan Tuan Chu bisa menjadi pendeta negara adalah karena pendahulunya dihancurkan oleh master dari istana Qinglong, dan hari ini Tuan Chu akan mengikutinya, membuat bawahan Tuan Chu gemetaran karena jurang kekuatan antara tingkat 9 dan 10 terlalu dalam. Ketika avatar hendak menghancurkan kepala Tuan Chu, tiba-tiba seseorang melangkah maju dan berdiri di depan, seorang biksu tua dengan napas lembut namun aura yang menekan. Ia berkata pelan bahwa Yang Mulia telah meninggal, dan ia datang untuk membersihkan pintu tradisi biara Mahafakra. Lalu dengan sedikit hentakan, avatar raksasa itu berguncang, membuat semua orang ternganga. Tuan Chu mengenalinya sebagai hierarki Baoshu, seorang jenius besar biara Vajra Agung yang dulu hanya ada beberapa dalam sejarah. Kini justru dianggap bergabung dengan sekte iblis. Namun Baoshu menjawab bahwa yang tertangkap oleh buah karma harus terlebih dahulu dipotong agar kemurnian dapat terlihat. Dan hierarki balas bertanya apakah ia pantas menghadap pemimpin sekte untuk menanggung karmanya sendiri. Tetapi Baoshu dengan suara penuh tekad berkata bahwa bahkan jika Kaisar Iblis ada di sini, ia akan tetap melukainya meski harus mati memberi makan iblis hari ini. Dan jika Kaisar Iblis tak hadir, maka Baoshu akan menerima karmanya, serta bertekad bahwa tak satu pun anak iblis bisa melarikan diri. Ia menghentakkan tongkat ke tanah dan menampakkan avatar lain, lebih besar, lebih menindas, energinya melambung seperti gunung kosmik. Di dalam ruangan, Qinglong Wu menjelaskan bahwa itu adalah Raja Dharma Huijue, seorang tetua biara Vajra Agung yang dulu mencapai tingkat Raja Bela Diri memasuki alam dewa sebelum kuil dihancurkan, dan hierarki dengan emosi meluap meminta izin untuk bertarung sendiri. Bahwa dengan seni bela diri sekte dewa dikombinasikan dengan teknik Vajra, ia yakin dapat mengalahkan biksu botak itu. Chen Lao hanya memandang mereka seperti melihat anak kecil, bergumam dalam benaknya bahwa ini benar-benar tak tahu diri, bahwa orang terkuat di sekitarnya hanyalah hierarki ini, dan jika dia kalah maka status pemimpin kultus iblis akan hancur. Tapi ia juga tak mungkin turun tangan sendiri karena kultivasinya belum boleh terekspos. Dan ia berpikir keras mencari cara menghadapi situasi memalukan ini. Hierarki dan Qinglong Wu salah mengira bahwa pemimpin mereka tengah marah karena mereka memalukan, sehingga mereka berpikir pemimpin pasti akan menunjukkan trik besarnya. Dan tepat saat itu sebuah ide menyentak pikiran Chen Lao, ia mengeluarkan guci hitam misteriusnya. Di luar, avatar Baoshu mulai menyerang. Hierarki terperangah karena biksu itu tidak lagi menahan diri. Dan pada saat yang sama Chen Lao menghentakkan kursi berat di bawahnya. Katanya apakah orang-orang sesat yang tak bisa belajar benar-benar ingin memaksa dirinya turun langsung untuk membereskan semuanya. Qinglong Wu bersama hierarki menunduk di hadapan Chen Lao. Bawahan tidak kompeten dan telah mengganggu pemimpin. Chen Lao menatap mereka dengan mata dingin tanpa emosi. Itu saja, katanya datar. Saya hanya ingin mengucapkan beberapa patah kata hari ini karena saya masih memikirkan kesetiaan kalian. Namun di dalam pikirannya, Chen Lao bergumam lirih. Untung saja kisah hidup Huijue juga berakhir dengan kehancuran kungfunya. Kalau tidak, segalanya mungkin berbeda. Di luar ruangan, Tuan Chu memandang ke arah tempat Chen Lao berada, wajahnya muram. Dia benar-benar penyelamat dari kultus iblis. Dia bahkan mengizinkan Raja Dharma Huijue untuk menegaskan otoritasnya. Apakah mungkin dia terluka parah? Suara berat terdengar dari kejauhan. Ternyata Tuan Chen benar-benar ada di sini. Dalam hal ini, saya cukup berani untuk meminta Tuan Chen mengajari saya hari ini. Namun Laona hanya tersenyum pahit. Tampaknya Chen Lao terluka parah dalam pertempuran sebelumnya. Jadi mereka hanya berani membiarkan pengkhianat keluar untuk dihancurkan. Hierarki segera melompat, memunculkan avatarnya yang bersinar dengan aura ganas. Kau hanyalah binatang tersesat,
Kau hanya pantas hancur di bawah pedangku. Laona membalas dengan amarah membara. Hari ini aku akan menyingkirkan murid-murid sesat seperti kalian, lalu menghancurkan iblis yang memimpin kalian. Dua avatar mereka saling bertarung. Benturan pertama saja sudah membuat udara di sekitarnya bergetar hebat. Tuan Chu yang menonton dari jauh menatap dengan takjub. Pemahaman pengkhianat itu terhadap tebasan Vajra dan pedang karma jauh lebih dalam dariku. Ledakan energi terus terjadi, hingga gelombang tekanannya menghancurkan tempat sekitarnya. Dari kejauhan, Chen Lao menatap dengan tenang. Pertarungan antara Raja Wu ini terlalu keras. Jika dibiarkan, seluruh villa mungkin akan lenyap. Sementara itu, Tuan Chu semakin gelisah melihat pertempuran itu berlanjut. Raja Dharma Hui Jue yang dalam kondisi dewa justru ditekan oleh Vajra yang hanya dalam kondisi konsentrasi. Chen Lao menatapnya sekilas dan tersenyum tipis. Mudah diketahui, sulit dilakukan. King Long Wu mendekat pelan, menunduk dan berbisik, "Pemimpin, meskipun Tuan Kong tahu apa yang akan terjadi karena kerasukannya, dia tetap tidak bisa menghentikan dirinya. Karena dia belum memperbaiki kekurangannya sendiri." Saat itu, Laona menghimpun seluruh kekuatannya dan melancarkan jurus pamungkas, tinju Kaisar Sembilan Naga. Wan Wei yang menonton terbelalak, itu seni bela diri kerajaan dinasti Daxia. Namun hierarki malah tertawa keras, "Bagus, aku sudah menunggu jurus itu." Dengan teriakan nyaring, dia menghunus pedangnya dan menebas lurus ke depan. Cahaya pedang membelah udara, menghantam avatar Laona hingga setengah tubuhnya menghilang. Laona jatuh terkapar, cairan merah mengucur deras. Hierarki berdiri tegap, menatap Chen Lao sambil berkata, "Berkat bimbingan pemimpin, Vajra telah memenuhi perintah dan kembali setelah memenggal si pencuri." Chen Lao berdiri perlahan, menatap dengan sorot tajam. "Siapa yang menaati aku akan makmur, jika ada yang keberatan, silakan bicara sekarang." Tak seorang pun berani bersuara. Hierarki membalikkan badan dan melempar tubuh Laona yang sudah tak bernyawa ke hadapan semua orang. Salah satu bawahan Tuan Chu gemetar, "Tuan, aku tak bisa mengendalikan tubuhku." Tuan Chu menatap jasad itu dengan wajah muram. "Aku bahkan tidak tahu Raja Dharma Hui Jue pernah mempelajari keterampilan rahasia keluarga kerajaan Daxia, tapi pemimpin iblis itu mengetahuinya. Ini benar-benar mengerikan." Ia lalu berbalik menatap anak buahnya. "Jika kamu menyerah sekarang, hidupmu tak akan bisa diselamatkan. Tapi kau, si He, aku tak menyangka kamu memiliki kerabat di sekte lain di belakangmu." King Long Wu menimpali dengan tenang, "Pada akhirnya semua akan jatuh ke tangan sekte. Suzhou memang sudah ditakdirkan menjadi wilayah sekte iblis kita. Dengan bantuan Tuan Chu, waktunya hanya datang lebih cepat." Hierarki menambahkan, "Kehancuran gubernur dan Mo Xiajue dalam semalam pun akan mempercepat aneksasi itu." Tuan Chu dan bawahannya tak punya pilihan selain berlutut di hadapan Chen Lao. "Sampaikan pesanan saya," ujar Chen Lao datar, "seluruhnya. Harap patuhi perintah pemimpin." "Baik," jawab mereka serempak. Setelah kekacauan itu mereda, Chen Lao duduk di ruangannya, ditemani hierarki yang berdiri di samping. "Pemimpin, tak satu pun dari tiga tuan, termasuk Fu Lu Shou." Chen Lao menghela napas pendek, "Di hadapanku, jangan terlalu berhati-hati. Aku sudah memberikannya padamu. Aku tidak tahu bagaimana mengajarkan apapun. Lupakan saja, lakukan sesukamu." Hierarki menunduk, "Pemimpin." "Mungkinkah?" Chen Lao memotongnya. "Kuil Dakuan Gang telah kuhancurkan, tapi warisannya masih berguna. Jika kau mempraktikannya dengan benar, kau akan menghindari nasib yang sama seperti Hui Jue." Wajah hierarki berseri-seri. "Saya akan mengikuti perintah pemimpin." Chen Lao lalu bertanya tenang, "Di mana Ying Qingqing sekarang?" Hierarki menjawab cepat, "Saya akan segera menghubungi Lao Nu untuk melacaknya." Setelah hierarki itu pergi, Chen Lao bersandar, menguap kecil. Ini adalah sikap yang buruk. Berpura-pura menjadi pemimpin. Chen Lao bergumam sendiri, merasa bahwa masih ada orang di sekitarnya yang mencoba mencari tahu apa yang sedang ia lakukan. Namun kekalahan Hui Jue terlalu besar sehingga mereka gagal menguji kedalaman kemampuannya dan ia memutuskan untuk mundur sementara. Untungnya, guci hitam itu masih berada di tangannya, sebuah benda yang bukan sekadar meminum cairan merah, melainkan haus akan nyawa manusia. Sifat jahatnya menempel seperti bayangan. Ketika guci itu muncul kembali, Chen Lao menatapnya sambil berkata pelan, "Sekarang setelah anggurnya diisi ulang, apakah informasi tentang Ying Qingqing bisa kau berikan padaku?"
namun guci itu tetap diam membisu, seolah meremehkannya. Chen Lao mengerutkan kening, bingung memikirkan bagaimana Raja Dharma Huijue bisa mengetahui keberadaannya di Ganlu Villa, padahal ia sudah memastikan tidak ada mata-mata di sekitarnya. Ia berdiri, setengah bergumam, apakah ada orang yang tidak setia berada di sampingku? Tapi guci hitam itu tetap tak menunjukkan tanda-tanda. Akhirnya Chen Lao mengintip ke dalam guci itu, seakan mencoba memancing reaksinya, sambil berkata, sepertinya aku perlu berkunjung kepada beberapa orang. Lihat naga biru 5. Barulah guci hitam itu bereaksi, memuntahkan pancaran cahaya yang membentuk informasi tentang Yuan Bai Feng Zijing, Gong Qiong, Yu Qiduo, dan King Long Wu. Chen Lao menyerap anggur hitam yang keluar dari guci itu, lalu menyimpulkan bahwa King Long Wu tidak punya masalah dalam hal kesetiaan. Namun pria itu terlalu pandai bermain peran, bahkan pernah menyamar menjadi pengantin pria untuk menyusup ke kamar pengantin. Informasi tentang King Long Wu tidak membutuhkan banyak nektar seperti Hui Jue. Namun justru sisi Ying King lah yang membuat segalanya menjadi rumit. Chen Lao menyadari bahwa yang ia butuhkan sekarang hanyalah memperkuat dirinya sendiri. Ia mengeluarkan sebuah token, yang menyimpan 6 seni rahasia Sekte Iblis beserta seni ilahi penekan Sekte, cairan merah Iblis Surgawi yang hanya boleh dipraktikkan oleh pemimpin Sekte. Ketika ia mengaktifkan token itu, sebuah sajak rahasia muncul, menandakan waktunya berlatih telah tiba. Keesokan harinya, setelah ia terbangun, Chen Lao melihat ke cermin dan tertegun. Cairan merah Iblis Surgawi yang seharusnya berwarna hitam murni, kini berubah berbeda. Itu adalah ciri yang tidak bisa dipalsukan siapapun. Bagaimana tubuhnya berubah seperti ini, ia tidak merasa terobsesi sampai kehilangan kendali. Tepat saat ia mulai ragu, guci hitam itu muncul lagi dan menampilkan banyak gambaran seni bela diri dan perjalanan hidup rahasia para pemimpin sebelumnya. Chen Lao akhirnya memahami bahwa cairan merah sebelumnya hanyalah versi setengah jadi, dan sekarang ia memiliki versi sempurna, cairan dewa dan iblis serta tinju iblis ilahi. Para pemimpin sekte terdahulu hanya dengan versi lama sudah mampu menaklukkan Tiongkok. Lalu apa yang bisa ia lakukan dengan versi yang lebih kuat ini? Hanya satu dari 6 rahasia yang tidak berubah, metode pengubahan matahari. Tak lama kemudian, King Long Wu datang menghadap dan melaporkan bahwa sesuai instruksi Chu Xincheng, ada seorang pemuda yang datang ke villa meminta bantuan, namanya terkait dengan Jiange. Chen Lao bertanya heran, Jiange? King Long Wu menjelaskan bahwa pemuda itu memohon agar Dragon Claw 11 dikirim untuk membantu mereka meminta dukungan dari Jiange, serta menyampaikan bahwa pemuda itu ditemani murid inti dari Sekte Taiyidao, kekuatan kelas A yang menjadi garda terdepan anti-iblis. Chen Lao diam sejenak, mencerna fakta bahwa kini di Suzu telah berkumpul 7 kekuatan tingkat B, 32 tingkat C dan ratusan kelompok lain yang tak dikenal, semua bersiap menggulingkan kekuasaan sektenya. Raja Wu dari dinasti Xia bahkan telah memasuki Su, bekerja sama dengan Jiange dari Bazu dan kuil Jinding Huayan, yang menjadi ancaman terdekat. Dengan senyum tajam, Chen Lao memutuskan, kalau begitu kita akan memilih kuil Huayan dulu, salah satu kekuatan kelas A yang tidak terlalu kuat. King Long Wu memberi hormat dan segera pergi melaksanakan perintah. Ketika ruangan sepi kembali, Chen Lao tersenyum sinis, memikirkan Yang Xiao Feng, pemuda malang yang keluarga dan hidupnya telah hancur, lalu bertemu orang-orang yang salah di saat paling kacau dalam hidupnya. Tiba-tiba guci hitam itu muncul di sampingnya. Chen Lao berkata dengan suara yang menggema dingin, sangat menarik. Saat ini guci hitam memberikan informasi, ayah kandungnya adalah Song Lun dan ibu kandungnya adalah Tong Zener, menikahlah dengan wanita berbudi luhur saat hamil, melahirkan anak, mendapat pekerjaan, dan memiliki harta benda. Qiu Qian terkejut dan bergumam, Song Lun, mungkinkah itu naga terbang 9 kehidupan, pemimpin aula 5 warna di Yuzu? Guci hitam menjawab bahwa ketika ia berusia 6 tahun, Wu Xi yang diam-diam dipengaruhi oleh Song Lun membantunya berlatih Xingqiao untuk mengubahnya. Chen Lao langsung teringat bahwa Cloud Star Grass hanya bisa digunakan oleh Raja Wu untuk mengubah sumsum tulang, berarti benar ia berasal dari kekuatan tingkat tinggi dan semakin menarik. Hari pun berganti siang saat Chen Lao duduk di ruang kerjanya, memikirkan siapa yang membocorkan keberadaan Ganling Villa. Mengingat Ying King kini berada di bawah pengawasan Lao Nu, ia menyimpulkan kemungkinan besar ada pengkhianat dari dalam Sekte Iblis sendiri.
Ketika hierarki masuk melapor bahwa Song Sangguan datang menemui pemimpin, Chen Lao dalam hati mencibir. Pelindung kekuatan sejati yang diam-diam naik turun jabatan kini muncul untuk menyelidiki keadaan. Ia memerintahkan untuk membiarkannya masuk. Song Sangguan memberi hormat, namun Chen Lao dengan dingin berkata tidak mengingat memanggilnya. Song Sangguan mencoba berkata bahwa banyak orang gelisah karena pemimpin lama tak kembali ke tempat suci, dan ia dikirim hanya untuk memastikan keadaan. Tapi Chen Lao langsung menekan dengan tanya apakah ia punya maksud tertentu dan menyuruhnya kembali saja jika hanya sekadar basa-basi. Namun Song Sangguan kembali menyebut bahwa ia mendengar pemimpin akan mengerahkan pasukan untuk merebut Suzhou dan ia ingin berkontribusi. Chen Lao tersenyum tipis dan berkata bahwa ia akan menjadikannya pionir di garis depan. Song Sangguan khawatir datang sendirian tanpa persiapan. Tapi Chen Lao memotong dengan nada tajam, jangan mengajarinya tentang kepercayaan. Song Sangguan langsung berlutut memohon maaf dan menyatakan meski tua ia akan mengatasi rintangan apapun. Chen Lao menyuruhnya mengikuti perintah saja. Dalam benaknya Chen Lao bergumam bahwa rencana pura-pura melemahkan diri mulai menunjukkan hasil. Setelah luka di tubuhnya sembuh, dunia akan berubah sepenuhnya. Tak lama King Longwu datang bersama King Longshan melapor bahwa sekte-sekte besar mulai memindahkan personel. Dari Tao Jiange Ezu Tai, keluarga Zhao Fengzhu, hingga ibu kota dinasti Xia, bahkan Song Lun sendiri mungkin akan turun tangan ke Shu. Kuil King Liang Mingjing juga datang ke kuil Yanhua dan tampaknya tinggal untuk memperkuat pertahanan. Wei Lun yang selama ini bermusuhan dengan dinasti Xia pun kini bergerak ke Shu. Ini benar-benar perubahan mencurigakan. Chen Lao bergumam, reputasi yang Xiao Feng di hati Song Lun mungkin penyebabnya. Tapi semakin banyak kekuatan berkumpul di Suzhou, semakin besar pula kegembiraan yang akan terjadi. King Longwu lalu melapor bahwa pemimpin sebelumnya yang menyamar mungkin terlambat kembali. Chen Lao berpikir mengenai kakak pertamanya, King Lon Yi, kepala Kisu yang ahli membunuh dan bahkan Suzhou Mu terakhir tewas di tangannya. Ia bertanya mengenai pasukan lain. King Longwu menjelaskan bahwa 3 penjaga Sueyu Xingtian, Dianzu Zurong, dan Qianzu Kuafu telah memasuki Shu untuk membantu perebutan wilayah. Mereka baru tiba. Chen Lao lalu berdiri dan memerintahkan untuk tidak menunggu lagi. Pasukan segera dikumpulkan di Manzu dan bergerak sekarang juga. Semua langsung berlutut menyatakan patuh. Chen Lao menatap mereka dengan senyum tipis dan berkata ia mengandalkan 7 tetua untuk menerobos duri yang menghadang. Tak lama halaman dipenuhi para kultivator yang bersiap untuk perjalanan. Semua menatap langit ketika seekor naga raksasa terbang menarik sebuah bangunan megah. Hierarki di atasnya memberi hormat pada Chen Lao. Sementara Chen Lao dalam hati terkekeh, sebuah kendaraan raksasa seperti itu jelas milik Sekte Iblis. Namun yang membuatnya penasaran adalah bagaimana mereka menyembunyikan benda sebesar itu selama ini. Dan kini, dengan semua kekuatan berkumpul di Suzhou, badai besar akhirnya mulai bergerak. Di tengah lebatnya hutan yang diselimuti kabut, langkah-langkah ringan terdengar mendekat. Song Sangguan menoleh dan melihat sosok yang dikenalnya, lalu berkata dengan nada lega, "Hong Yan, untungnya kamu datang tepat waktu." Hong Yan menunduk hormat, para tetua tidak akan membiarkan masalah ini disepelekan. "Aku membawa 20 orang." Song Sangguan memandangnya serius. "Dengan hanya kau sebagai pemimpin, itu sudah menjadi masalah besar. Kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan." Cedera Chen Luoyang masih belum diketahui. Mungkin kita bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi selama serangan di Shu. Hong Yan menghela napas pelan, sekte adalah wajah kita. Namun Sangguan mengerutkan kening, bagaimana kau yakin ia tidak berpura-pura? Kalau salah, seluruh sekte kita yang menanggung akibatnya. Hong Yan menatap lurus ke depan, mari kita temui pemimpin terlebih dahulu, kebenaran ada padanya. Berpindah ke dalam kuil tempat Chen Lao berada. Beberapa tokoh penting kini berlutut dengan khidmat. Zhang Tianheng dari Dianzu menyapa terlebih dahulu. Diikuti Wang Du dari Qianzu, dan kemudian Hong Yan. Mereka mengeluarkan token masing-masing, melaporkan bahwa Suxi, Sunan, dan Sudong telah dikuasai sesuai perintah. Chen Lao menerima token itu sambil menatap Hong Yan dengan pemikiran tersembunyi. Usianya terlalu muda, namun kepribadiannya begitu matang, layak disebut veteran. Chen Lao menanyakan perkembangan lain. King Longshan melapor bahwa Penatua Mingjing dari kuil King Liang, Master Zhen Xindeng dari kuil Yanhua, dan Song Lun dari Aula 5 Warna saat ini berada di Jinding. Bahkan orang-orang dari Pavilion Jiange sudah tiba di sana.
Lebih mengejutkan lagi, beredar kabar bahwa Raja Pedang sendiri akan datang. Kabar itu membuat semua orang di ruangan terdiam, merasakan ancaman tak terkatakan. Namun Chen Lao hanya mengangkat tangan, tidak masalah. Teruskan penyelidikan, King Longsan menunduk patuh. Setelah pertemuan selesai, para tokoh keluar dan menghampiri Song Sangguan. Mereka berkata bahwa meski pemimpin tidak menyuruh mereka membantu, pemimpin juga tidak melarang. Saat musim semi tiba, mereka akan bertindak bersama. Sangguan mengangguk pelan, memahami bahwa semua ingin mengambil peran dan meraih prestasi besar demi sekte. Sementara itu, Chen Lao memanggil King Longsan kembali dan menanyai soal Dragon Claw 17 yang konon bersama Song Lun. Chen Lao tersenyum tipis, memerintahkan King Longsan untuk mengirim pesan rahasia, menyuruh Song Lun menemuinya secara pribadi. Meski terkejut, King Longsan hanya bisa mematuhi. Hari berikutnya, pertarungan pecah di lereng pegunungan. Seorang biksu Shaolin menerjang maju dengan tongkat panjangnya, namun lawannya, pria berjubah gelap dengan sepasang cakar logam, bergerak secepat kilat. Tongkat Shaolin hancur dalam satu benturan, dan biksu itu mengembuskan napas terakhirnya dalam hitungan detik. Dari kejauhan, Chen Lao menyaksikan melalui guci hitam yang ia pegang. Bergumam dingin, guci ini sungguh haus. Semakin banyak nyawa hilang, semakin pekat anggurnya. King Longsan datang dan melapor bahwa Song Lun telah menyetujui pertemuan di puncak Gunung Gaoyang, 100 mil ke arah barat. Ia masih mengkhawatirkan rumor mengenai kedatangan Raja Pedang. Tetapi Chen Lao hanya memusatkan perhatian pada pertempuran hari itu sambil berdoa dalam hati agar legenda pedang itu tidak benar-benar muncul. Malam pun tiba, Chen Lao naik ke tandu yang sudah disiapkan. Hierarki mendekatinya, meminta izin untuk menemani, dan Chen Lao mengangguk singkat. Mereka tiba di sebuah bangunan kuno yang diterangi obor. Chen Lao memperingatkan, aku hanya memberimu kesempatan ini sekali. Hierarki itu menekankan kesetiaannya, bertekad tidak akan membiarkan pengkhianat seperti Song Lun lolos. Seseorang muncul dari kegelapan, suara tenangnya menggema, aku tidak bermaksud menyinggung Tuan Chen. Jika ada salah kata, kuharap Tuan Chen sudi memaafkan. Hierarki yang ada di samping Chen Lao bergidik, orang ini, kekuatannya jauh melampaui penyelidikannya. Bukan sekadar ahli biasa. Sosok itu memberi hormat dalam-dalam. Hai Han selalu menghormati sektemu. Kali ini aku hanya ingin memberi peringatan kepada Tuan Chen. Chen Lao menatap tajam. Hanya itu, orang itu menelan ludah, lalu melanjutkan, Song Lun dan para saudaranya dari Aula Wus tidak pernah melukai murid sektemu sebelumnya, dan tidak akan pernah melakukannya. Chen Lao tidak bergeming, tidak cukup. Song Lun kini tampak cemas. Jika begitu, apa yang engkau inginkan, Chen Lao? Chen Lao menatapnya dingin, menghancurkan setiap keraguan dalam satu kalimat tegas. Sejak awal aku sudah mengatakan, kau hanya memiliki satu kesempatan. Song Lun menghela napas panjang, sorot matanya menegang saat berkata, fondasi Wu Setang adalah warisan ayahku. Wei tidak berani memindahkannya. Jika tidak, bagaimana ia bisa menatap arwah ayah? Aku pun tidak akan punya wajah untuk tetap hidup. Hierarki yang berjaga tiba-tiba merasakan kehadiran lain, dan berteriak lantang, siapa? Keluarlah. Udara bergetar. Dalam sekejap, seseorang sudah berdiri di hadapan mereka. Song Lun segera mengenali sosok itu. Tuan Nihua, jadi kau juga sudah datang. Nihua memberi hormat dengan senyum tipis. Aku mendengar reputasi besar para tokoh kuat di bawah sang penyelamat Chen Lao. Rupanya tidak berlebihan. Semua berkumpul di hutan ini. Maaf jika kedatanganku terkesan lancang. Hierarki terdiam. Napasnya tercekat. Dalam pikirannya hanya satu nama menggema, Fei Jian Nihua. Murid ketiga dari Paviliun Jianghe. Salah satu dari 5 sosok terkuat mereka. Jika ia di sini, berarti situasi jauh lebih rumit daripada dugaan. Suara Chen Lao terdengar dari dalam tandu. Tenang namun penuh ancaman, mereka yang menaatiku akan makmur. Mereka yang melawanku akan binasa. Aku menghargai kemampuanmu, jadi aku sudah menyiapkan hadiah kecil. Mayat tidak bisa mengeluh jika hadiahnya kurang. Nihua tertawa pelan, pantas saja Tuan Chen tidak keberatan aku mendengar semuanya. Rupanya kau sudah berniat mengambil nyawaku. Begitu banyak orang bilang rasa ingin tahu bisa menghancurkan seekor kucing. Siapa yang mengira seorang pemimpin Aula Wus akan keluar tengah malam untuk berunding? Atau mungkin hukuman? Chen Lao keluar dari tandu dan menatapnya dingin. Saat aku berbicara dengan seseorang, siapa memberimu hak untuk menyela?
Ni Hua membungkuk sopan, aku yang kasar. Namun Song Lun dan aku datang membawa pesan tuan kami. Tiba-tiba udara terbelah, gelombang energi pedang muncul dari arah jauh. Song Lun langsung mematung. Energi, pedang. Tubuh Chen Lao berdesir. Energi pedang kaisar, pikirnya tegang, tenang. Jika ia benar-benar dalam kondisi sempurna, ia tidak akan menyerang dari jauh. Ia juga terluka. Chen Lao mengangkat dagunya. Suaranya tajam, tidak perlu sok misterius. Jika tuanmu ingin bicara, suruh dia datang sendiri. Perang besar atau pertengkaran rumah tangga, semua bisa dibicarakan. Ni Hua menunduk. Baik, pesanmu akan kusampaikan. Tuan kami datang hanya untuk meminta Tuan Chen menarik pasukan, mengembalikan ketenangan Suzhou. Ini akan menguntungkan semua pihak. Chen Lao tersenyum dingin. Bagus, aku sudah menunggunya. Namun Ni Hua tiba-tiba menoleh cepat, ada gerakan di utara. Pemimpin ras asing, mereka meninggalkan medan perang. Chen Lao menatap ke kejauhan, dan bibirnya melengkung menantang. Aku sudah melihat pedang tuanmu, tapi pedang dari utara jauh lebih menarik bagiku. Ni Hua mengerutkan kening. Bagaimana dengan Suzhou? Chen Lao menegaskan dengan nada tak terbantahkan. Kuda sekteku telah menginjak Suzhou, tidak akan ada yang mengubah hal itu. Tanpa menggerakkan pasukan pun, aku sudah menguasainya. Jika tuanmu ingin campur tangan. Ni Hua langsung memotong. Baiklah, aku mengerti. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berbalik. Sebelum pergi, Chen Lao menatap Song Lun dan berkata pelan, hadiah yang kuberikan tadi, anggap itu uang muka. Aku akan memberimu beberapa tangkai Cloud Star Grass. Benda langka itu hanya diketahui oleh tangan-tangan ahli tertinggi. Bahkan rahasia itu pun diketahui Chen Lao. Song Lun dan Ni Hua saling berpandangan, kini benar-benar menyadari kedalaman jurang yang sedang mereka hadapi. Song Lun akhirnya menunduk berat. Tuan Chen sangat dermawan. Song Lun merasa tersanjung. Tapi aku tetap tidak bisa mematuhi perintahmu. Chen Lao tersenyum seperti menghakimi. Kalau kau tidak minum anggur yang enak, kau akan dipaksa menelan racun. Setelah Suzhou jatuh, Yuzhou adalah berikutnya. Ni Hua mencoba menengahi. Tuan Song juga membantu dalam pertempuran di Suzhou. Jika sektemu percaya pada kekuatan sendiri, maka Chen Lao menepis kata-kata itu dengan satu dengusan dingin. Kekanak-kanakan, siapa di sini yang membutuhkan bantuan kalian? Jangan khawatir, kami tidak akan repot-repot membagi pasukan untuk menaklukkan Yuzhou. Karena setelah Yuzhou akan jatuh tanpa perlawanan. Song Lun membungkuk dalam. Terima kasih, pemimpin Chen. Mereka berdua akhirnya pergi, membawa tekanan yang sulit terlukiskan. Di sebuah tempat tersembunyi jauh dari sana, Ni Hua menemui seorang pemuda. Kakak keempat, terima kasih untuk tadi. Pemuda itu tersenyum simpul. Wajahnya tampak masih segar. Aku hanya mematuhi tuan. Lagi pula, jika bukan karena ketenanganmu, kita sudah hancur hari ini. Jarak kita cukup jauh dari iblis itu. Kalau lebih dekat sedikit saja, aku pasti tak bisa berbuat apa-apa. Ni Hua berkata pelan. Ia lebih kuat dari rumor. Luka Chen Lao sepertinya hampir pulih sepenuhnya. Pemuda itu menghela napas berat. Jika aku tak bertaruh hari ini, mungkin kita semua sudah tinggal nama. Ni Hua mengangguk serius. Sikap Song Lun belum sepenuhnya jelas. Jika tadi kita gegabah, bisa saja identitas kita terbongkar oleh para pengkhianat dari kuil dakwaan. Pemuda itu bertanya lirih. Menurutmu, bisakah Song Lun dipercaya? Tidak ada jalan mundur untuknya. Jawab Ni Hua. Dia sudah menyinggung iblis itu secara langsung. Mereka berdua menatap ke langit utara. Samudra bintang bergetar, seakan menyambut kedatangan monster yang jauh lebih besar daripada sekte manapun. Sekarang, giliran tuan kita. Pemandangan berpindah ke sebuah tebing yang menghadap lembah luas. Chen Lao berdiri angkuh di ujungnya, menatap langit malam seolah menantang dunia. Apa yang terjadi di utara? Tanyanya. King Long San merapat dan melapor, suku asing bergerak, namun arah dan tujuan mereka belum jelas. Chen Lao menepuk pundaknya pelan. Dalam perang besar, jangan percaya musuh. Aku hanya percaya padamu. King Long San membungkuk dalam-dalam. Saya berangkat segera untuk memastikan kebenarannya. Chen Lao tersenyum dingin. Banyak kejutan malam ini. Hierarki mendekat dengan nada memuji berlebihan. Bagi generasi kita, kedatangan penguasa pedang dan pemimpin ras asing adalah hal yang menakutkan. Namun untuk Anda, Tuan, mereka hanyalah hiasan dalam perjalanan menuju kejayaan. Chen Lao tertawa kecil, melangkah kembali menuju tandu. Mereka kembali ke kastil dengan penuh kemenangan. Di dalam tandunya,
Chen Lao bergumam pada dirinya sendiri, Ni Hua dan Jiang He datang tepat waktu, mereka pantas mendapat pujian. Dan aku juga bisa menyalahkan Lighting Palace yang selalu malas bekerja. Ia terdiam sejenak, lalu menutup mata perlahan. Tapi, apakah Song Lun benar-benar bisa dipercaya? Di dalam benaknya, Chen Lao bergumam pelan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah Kaisar Pedang benar-benar ada di sini? Semua informasi masih terlalu dangkal. Ia membutuhkan akar emosi dan petunjuk yang lebih dalam untuk menganalisis kebenarannya. Beberapa hari kemudian, di dalam istana, King Longsan memberikan laporan bahwa memang ada tanda-tanda suku asing di Mobei mengirimkan pasukan dan jenderal. Namun pemimpin tertinggi mereka belum muncul sehingga keberadaan mereka masih sulit dipastikan. Kabar mengenai Raja Alien Zhuoxian pun tidak jelas dan dinasti Xia sedang sering melakukan pengalihan pasukan, sesuatu yang jelas tidak menguntungkan bagi sekte. Chen Lao hanya menjawab agar penyelidikan terus dilakukan, semakin detail semakin baik. Namun di dalam hatinya ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat salah, seseorang dapat muncul tepat di sampingnya tanpa ia sadari. Siapa orang itu dan apa niatnya? Tiba-tiba sebuah bayangan muncul. Pria bernama Xiao Yuntian, dengan tenang menjelaskan bahwa dinasti Xia, Jiang He, dan pasukan suku asing telah bekerja sama secara rahasia, dan para perwakilan tempat suci telah berkumpul di ibu kota dinasti Xia untuk pertemuan gelap yang memutuskan ekspedisi dunia selatan, menjadikan negeri Su sebagai umpan untuk menahan kekuatan pemimpin sekte. Mereka ingin memberontak melawan Ning Mei dan menghancurkan fondasi Bendun. Chen Lao sempat menimbang sikapnya. Jika Xiao Yuntian adalah anggota kultus iblis sejati, mengapa ia begitu biasa saja di hadapan pemimpinnya tanpa masker? Namun pria itu tampak begitu santai menghadapi seorang pemimpin sekte. 3 kaisar dan 5 kaisar berdiri di puncak kekuatan daratan yang luas ini, dan pemimpin Suzaku merupakan salah satu dari 5 kaisar, berada di posisi kedua setelah penyelamat iblis. Keduanya selalu bersaing dalam perebutan kekuasaan. Kini ketika aliansi musuh telah bergerak menyerang sekte iblis, tidak akan ada lagi ruang untuk perselisihan internal. Bahkan keluarga besar Dong Hai Wang yang memimpin 3 keluarga bangsawan dinasti Xia telah bergerak. Raja Laut Cina Timur itu menjadikan altar utama sebagai sasarannya, dan itu berarti keluarga Yu dengan Kaisar Pedangnya pun terlibat. Ketika Chen Lao bertanya mengapa Raja Laut Cina Timur ingin menyerang altar Jenderal Iblis, Xiao Yuntian menjawab bahwa Sang Kaisar Pedang hanya mengejar satu hal dalam hidupnya, kesempurnaan pedang. Setelah mendengar bahwa Chen Lao menciptakan seni pedang baru yang begitu menakutkan, ia justru tergugah untuk menantang pemimpin besar. Chen Lao tertawa pahit dalam hati, para ahli pedang selalu gila, selalu mengejar satu pedang tertinggi bahkan jika harus menenggelamkan dunia dalam kekacauan. Namun ia tetap bertanya tentang suku asing, dan Xiao Yuntian menjawab bahwa Raja Alien Zhuoxian kemungkinan sudah mencapai kesepakatan kotor dengan dinasti Xia. Sebuah kerjasama yang pasti mengancam sekte. 3 kaisar lainnya telah bersatu dan bergerak ke Suzhou, sementara semua ini hanyalah trik musuh untuk menjauhkan sang pemimpin sekte dari altar utama. Xiao Yuntian menjelaskan bahwa pohon darah iblis di altar utama tidak dapat dipindahkan, dan setelah Chen Lao meninggalkan wilayah suci, ia membawa semua guci dewa kuno dan perintah dewa iblis, meninggalkan altar tanpa perlindungan formasi Zhurong. Inilah kesempatan emas musuh. Mereka menyebarkan kecurigaan, menyerang dari 2 arah, berharap pemimpin sekte terjebak di Suzhou sementara mereka menghancurkan akar sekte di selatan. Status penguasa pavilion Jiang He dan pemimpin suku asing pun masih tak jelas. Mungkin mereka masih menunggu keputusan Chen Lao sebelum menusukkan pedang terakhir ke jantung wilayah suci. Chen Lao bertanya dengan nada tajam apakah mereka takut ia akan mendatangi markas lama mereka dengan kekuatannya sendiri. Xiao Yuntian hanya menunduk dan mengingatkannya bahwa musuh sedang menunggu momen paling mudah untuk menyerang, sehingga ia harus berhati-hati. Chen Lao tersenyum tipis. Jadi tujuan Xiao Yuntian adalah membuatnya menyerah terhadap Suzhou dan kembali ke altar utama demi mempertahankan formasi pertahanan sekte. Itu berarti ia harus rela menyerahkan kemenangan yang sudah hampir ia genggam, sebuah rasa malu yang akan membuat para tetua menertawainya. Namun Xiao Yuntian justru berlutut dan bersumpah akan menjatuhkan Suzhou dalam 1 tahun dan mempersembahkannya kepada pemimpin sekte. Di dalam pikirannya, Chen Lao menimbang posisi Xiao Yuntian, ia bukan orang sembarangan, ia adalah utusan muda yang langsung dipromosikan sang pemimpin sekte ketika naik tahta,
Mungkin ia adalah orang kepercayaan yang paling dekat, bahkan bisa jadi saksi dari masa lalu pemimpin itu sendiri. Namun saat Xiao Yuntian mengatakan bahwa waktu hampir habis dan musuh sudah setengah jalan menuju wilayah suci, Chen Lao mendengus sinis. Ia tidak suka diremehkan seperti itu. Xiao Yuntian menunduk dalam ketakutan. Chen Lao akhirnya bangkit penuh wibawa, menyatakan bahwa altar utama tidak bisa kehilangan tuannya. Ia akan segera kembali. Dan mengenai Su Zhu, dengan senyum menusuk, ia berkata bahwa hanya orang tak berguna yang akan memilih salah satu. Aku ingin semuanya. Di tempat lain, sekelompok orang tengah mengadakan pertemuan rahasia. Mereka semua menyadari bahwa Sekte Iblis telah mundur dari Su Zhu. Salah satu dari mereka mendesah, seharusnya mereka sadar sejak awal bahwa Huang Xia sedang bermain tarik ulur, namun kini semuanya telah terlambat. Seorang biksu tua ikut menimpali bahwa dengan mundurnya Sekte Iblis, Su Zhu akhirnya mendapatkan kedamaian yang singkat. Ni Hua, yang hadir di sana, mengangguk dan berkata bahwa beberapa hari keterlambatan yang mereka sebabkan membuat pihaknya bisa memanfaatkan celah yang ada. Dan ia meminta Song Lun tidak menyalahkan siapapun atas situasi yang belum sepenuhnya ia pahami. Song Lun hanya menjawab bahwa tugasnya ke Su tidak sia-sia karena Jinding kini aman untuk sementara waktu. Namun Ni Hua tegas bahwa ini bukan saat untuk bersantai, tekanan terhadap Sekte Iblis tidak boleh berhenti. Seseorang di situ percaya diri menyatakan bahwa jika Chen Lao berani maju sembarangan, ia akan menemui kematian di bawah pedang Master Pavilion Jianghe. Dan Sangsi pun akan kembali mendapatkan napas panjang. Biksu tua kembali mengingatkan bahwa Sekte Iblis terkenal penuh tipu daya. Penyergapan pasti selalu ada di depan mata. Ni Hua hanya tersenyum tipis, merasa sang tuan beruntung karena semuanya masih berjalan sesuai rencana. Ketika salah satu peserta bertanya apa maksud dari perintah utama, Song Lun menjelaskan bahwa Raja Zhao telah memanggilnya, dan karena kultus iblis telah menarik pasukan, maka ini saat yang tepat baginya untuk kembali ke Yuzhou. Ni Hua pun mengingatkannya bahwa jalan mereka sudah tak punya kata mundur. Dengan hormat semua orang menyatakan kekaguman atas ketegasan Song Lun dalam menegakkan kebenaran, sebelum tiba-tiba fluktuasi energi kuat mengoyak keheningan mereka. Di lokasi lain, Song Sangguan dan Hong Yan tengah menunggangi binatang besar menuju jurang susu. Hong Yan merasa semua ini hanya membuang waktu. Tetapi Song Sangguan berkata bahwa konspirasi yang saling bersilangan dan kedua kaisar yang saling mengawasi justru memberikan keuntungan. Ia menggerutu bahwa semua masalah ini berawal dari kecerobohan sang pemimpin sekte, terlalu muda, terlalu bangga, mengandalkan hubungan dekat dan kekuatan pribadi tanpa mempertimbangkan masa depan sekte. Su Zhu yang gagal direbut sepenuhnya justru membuat altar suci dalam bahaya dan mengguncang moral seluruh sekte. Hong Yan hanya berkomentar santai bahwa kegagalan ini harus diperbaiki di masa depan, namun Song Sangguan menggeleng. Jika kali ini Taishu berhasil membalikkan keadaan dan mempertahankan altar utama, maka jelas wibawa dalam sekte akan bergeser total. Sistem tiga kaisar, kata itu bergema dalam pikiran Hong Yan, membuat wajahnya berubah. Song Sangguan menambahkan bahwa menahan kaisar pedang adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan muka pemimpin sekte saat ini. Tetapi memilih orang berbakat sangat terbatas, selain King Kong, Xiao Yuntian pun salah satu harapan terakhir. Tiba-tiba utusan datang memanggil Hong Yan dan Song Sangguan, mengabarkan bahwa pemimpin memanggil keduanya. Pada saat itu pula, di dalam istana Sekte Iblis, Chen Lao berdiri dikelilingi oleh para tetua dan utusan pilihan. Dengan suara tegas ia mengumumkan bahwa paruh kedua pertempuran akan segera dimulai. Sekte akan berpura-pura mundur, namun sebenarnya mengatur penyergapan mematikan. Seorang pemuda langsung bangkit menyatakan bahwa mereka akan menyergap pasukan musuh dari depan, namun Chen Lao menyindir bahwa mereka terlalu sederhana berpikir. Serangan akan dilakukan dari belakang musuh, tepat di jalur antara mereka dan Su, menghantam mereka ketika sedang lengah dalam perjalanan kembali ke puncak. Song Sangguan yang tiba tepat waktu terkejut, karena jika musuh mundur mendukung Jinding berarti Jinding sudah jatuh ke tangan pihak mereka. Namun Chen Lao tersenyum licik, ia sudah mengatakan bahwa Su Zhu akan menjadi miliknya, dan itulah yang akan terjadi. Sementara itu, Raja Zhao sedang berdiskusi dengan Biksu Xin Deng mengenai mundurnya Sekte Iblis. Keduanya yakin bahwa jika Sekte Iblis bergerak mendukung altar utama, maka mereka tidak mungkin tinggal di Su Zhu lagi. Namun laporan datang dengan mendadak, Song Lun menunjukkan gelagat mencurigakan,
tampak seolah ingin meninggalkan Jinding tetapi diam-diam menghubungi pihak asing. Raja Zhao terkejut dan merasa dikhianati. Mereka segera berangkat menghadangnya. Dalam perjalanan, Songlun yang tertangkap basah justru menuduh Raja Zhao hendak memanfaatkan pengaruh Wu Setang untuk kepentingan Yuzu. Raja Zhao membalas bahwa mengkhianati negeri demi kepentingan Sekte Iblis adalah dosa yang akan dibakar hingga ke akhirat. Songlun menatap dingin dan berkata bahwa jika seseorang ingin memberikan dosa pada yang lain, apa saja bisa dijadikan alasan. Biksu yang menyertai Raja Zhao tiba-tiba bergerak, menyerang Songlun dengan tongkatnya. Saat Raja Zhao hendak ikut menyerang, sebuah tebasan dingin tiba-tiba menyayat punggungnya, membuatnya terjatuh. Dengan tubuh gemetar ia mengenali teknik lawannya, teknik tubuh iblis hantu, pedang Zulong. Wen Liuxi, pedang hantu 9 yin. Wanita itu berdiri dingin, memperkenalkan dirinya sebagai King Long Yi, agen rahasia istana King Long. Ketika Biksu Sindeng menoleh ke belakang untuk melihat penyerang Songlun, biksu satunya justru memukulnya keras hingga terpental menabrak tembok dan pingsan seketika. Dan di tengah suasana mencekam itu, biksu tersebut membuka kedoknya, menyatakan dengan dingin, "Dia King Long Yi, dan aku adalah naga yang bersembunyi dalam kemiskinan." Begitu kesadarannya kembali, Biksu Sindeng, ia merasakan aura 3 naga besar milik Sekte Iblis yang sudah lama dikenal namanya. Namun ia tak pernah menyangka bahwa sosok yang ia percayai selama ini juga terlibat dalam pengkhianatan yang sama. Biksu Dingjing, yang berdiri di hadapannya, berbicara dengan nada datar bahwa karena mereka gagal menyelamatkan umat manusia, maka mereka hanya bisa mengejar kebenaran dengan cara lain. Tapi Sindeng tak lagi ingin berdebat. Ia menyesal karena telah mempercayai kebohongan dan merasa sangat kasihan pada Songlun yang ia kira masih berada di jalan kebenaran. Dingjing hanya menghela napas, mengatakan bahwa 2 biksu malang sepertinya tak punya pilihan selain menggunakan tipu muslihat, dan ia meminta agar Sindeng tidak tersinggung terhadapnya. King Long Yi ikut menimpali bahwa penyesalan tak perlu dipupuk, karena pada akhirnya mereka bertiga akan memperoleh akhir yang sama. Namun Sindeng menatap mereka tajam dan berkata ia tidak akan menyerah. Kedua telapak tangannya dirapatkan, dan seketika cahaya emas memancar dari tubuhnya, membentuk energi naga yang menjulang ke langit. Melihat hal itu, Dingjing dan King Long Yi langsung melancarkan serangan bersama. Tapi energi penghalang kuat yang diciptakan Sindeng menahan mereka, membuat keduanya mundur sejenak. Sindeng berteriak bahwa ia belum mampu melakukan serangan balasan, sehingga ia hanya bisa bertahan sambil menunggu bantuan datang. Namun di saat itulah semuanya runtuh. Dari balik tubuhnya sendiri muncul serangan yang menusuk tanpa ampun. Songlun, orang yang ia percayai hingga akhir, menikamnya dari dalam. Penghalang runtuh, tubuh Sindeng terhempas kembali ke tanah. Dingjing melihatnya dengan penuh iba namun tetap dingin dalam kata-katanya. Setelah berteman selama 40 tahun, kini atap emas Sindeng telah hancur. Jika ia tak lagi bisa menghalangi jalan Sekte Iblis, maka satu-satunya harapan agar ia tetap hidup adalah tunduk pada mereka. Songlun justru memohon agar pemimpin tidak disakiti dan hanya ingin Sindeng melepaskan perlawanan. King Long Yi mencibir bahwa ia hanya takut Sindeng tidak tahu berterima kasih. Keduanya lalu meninggalkan tempat itu, seolah semua telah selesai. Tapi Sindeng kembali bangkit meski tubuhnya dipenuhi luka. Ia hendak membakar sisa hidupnya untuk melakukan langkah terakhir. Namun Dingjing mencegahnya dan menyebutnya kakak senior yang sedang berada dalam masalah besar. Sindeng membalas dengan lirih bahwa ia telah buta dan membawa serigala ke dalam rumah, membuat dirinya dipermalukan di hadapan ajaran Tian Mingjing. Ia menatap Dingjing dan bertanya apakah ia masih ingin dipermalukan sebagai tahanan Sekte Iblis. Saat itu Raja Zhao muncul, menegur Dingjing yang kini telah berlindung pada ajaran iblis, dan memintanya berpikir tentang masa depan kuil King Liang. Masih ada waktu untuk kembali jika ia menginginkannya. Beberapa saat kemudian, Songlun dan King Long Yi kembali menemui Dingjing. Mereka saling memuji satu sama lain, menyebut keberhasilan hari itu sebagai hasil takdir dan strategi cermat. Mereka memuji keterampilan kultivasi Priliu yang bisa menyergap tanpa diketahui Sindeng dan berterima kasih pada Dingjing yang menjadi kunci utama. Songlun merendah namun jelas terlihat ia telah mengambil jalannya sendiri. Di sisi lain, Nihua mengumpulkan para rekan untuk membicarakan keadaan. Mereka mempertanyakan keputusan Songlun bergabung dengan Sekte Iblis,
karena perannya sebagai pelindung saja tidak cukup untuk menguasai 4 aula dan 2 utusan kiri kanan sekte tersebut. Mereka menganggap Song Lun sudah gila karena masih bersikeras melangkah sendiri, bahkan setelah sekte itu terancam hancur. Seseorang menanyakan berapa lama Xin Deng mampu bertahan. Ding Jing yang berada di sana menjawab, sekte iblis sedang menunggu harimau meninggalkan gunung. Xin Deng dan Raja Zhao yang berusaha menahan mereka kini berada dalam situasi paling kritis. Bantuan mungkin harus datang, tetapi para iblis bisa saja telah menyiapkan jebakan untuk menutup semua jalan pulang. Ni Hua pergi menemui adik seperguruannya yang keempat. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena mempercayai Song Lun, yang kini telah membuat kuil Yan Hua jatuh dalam penderitaan. Adiknya mengatakan bahwa jika pasukan dipisah lagi, kekuatan mereka akan melemah dan pengepungan tak akan bisa ditembus. Yang paling memungkinkan adalah 3 kakak senior menyelesaikan misi penyerbuan terlebih dahulu, sementara ia tinggal di sini untuk menahan musuh seorang diri. Ni Hua jelas tidak tega, tapi adiknya tersenyum tipis dan berkata bahwa ia percaya Ni Hua, sang utusan pedang emas terbang, pasti akan kembali. Maka Ni Hua pun pergi, menyimpan dendam yang semakin mendidih di dadanya. Di suatu tempat yang jauh, Song Lun menatap langit kelam, terdiam seolah bertanya pada takdir, mengapa semua ini harus terjadi? Namun jawaban tak sempat datang. Pasukan musuh telah mengepung, dipimpin oleh Xiao Yuntian yang berteriak lantang agar semua maju menyerang bersama. Di dalam kastil, para petinggi sekte iblis memberi laporan pada Chen Lao bahwa semua telah berjalan sesuai rencana. Ni Hua dan yang lain benar-benar terpancing dan kini seluruh komando telah jatuh ke tangan sekte iblis. Chen Lao tertawa kecil sambil mengangkat tangannya, wajahnya menegang, namun senyumnya justru semakin mengerikan. Diamlah, karena ini baru permulaan. Hierarki membalas dengan suara gemetar namun penuh pujian, memanggil pemimpinnya begitu cerdik hingga mampu mengalahkan musuh hanya dengan beberapa langkah sederhana. Chen Lao menatapnya sambil mengernyit, bertanya apakah reaksi paniknya barusan muncul karena terkejut dengan apa yang baru saja ia lihat. Hierarki sontak berlutut, berkata ia hanyalah seorang sarjana kecil yang tak mengenal dunia, jadi wajar jika ia ribut. Baginya, Chen Lao begitu bijak dan kuat, mampu meraih kemenangan dari ribuan mil jauhnya. Bahkan ia mengancam, jika ada yang berani meragukan kekuasaan pemimpin, ia sendiri yang akan meledakkan kepala orang itu. Chen Lao hanya terdiam sambil mencibir dalam hati. Jika hierarki tahu bahwa ia sebenarnya sedang memukul pasir tanpa kepastian, justru kepalanya lah yang paling mungkin meledak. Hierarki sontak pucat ketika melihat raut wajah Chen Lao, dan berteriak panik bahwa pemimpin tak benar-benar ingin menghancurkan kepalanya. Chen Lao menghela napas dan menyuruhnya bangun, menuntut agar ia mengatakan apa yang ingin ia sampaikan. Hierarki menelan ludah, masih gugup, lalu berkata bahwa Song Lun dari Wus Hall dahulu jelas menolak tawaran kerjasama. Apakah mungkin sekarang pria itu datang untuk menyerahkan diri secara pribadi? Chen Lao menjawab santai bahwa saat itu Song Lun sebenarnya sudah setuju. Dalam batinnya ia tertawa dingin. Hierarki ini tak tahu bahwa satu-satunya jiwa lagu milik Song Lun kini berada dalam genggamannya. Beruntung Song Lun cukup pintar untuk memahami maksud tersiratnya, ia memang layak menjadi seorang pahlawan. Namun hierarki kembali bicara pelan dengan wajah muram, menyebut tentang pihak Raja Pedang. Kali ini Chen Lao bergumam dalam dirinya, yakin bahwa Master Pavilion Pedang itu hanya berusaha menjaga muka dan martabatnya. Saat itulah fluktuasi energi tajam meledak dari kejauhan. Hierarki berteriak kaget, Raja Pedang, Chen Lao hanya menghela napas, merasa geli melihat aksi pahlawan yang masih sempat berpose meski pasukannya sudah terdesak. Ia menyaksikan kilatan pedang identik itu, sangat mekanis dan tanpa variasi, seperti gerakan yang dipaksakan. Chen Lao kemudian memerintahkan hierarki menuju lokasi energi itu. Hierarki langsung berlutut patuh dan berseru akan mengikuti perintah pemimpin. Kastil terbang milik Chen Lao pun meluncur cepat, melaju ke arah medan pertempuran. Para murid sekte iblis terpana melihat kedatangan penguasa besar mereka. Hierarki mendekat dan berbisik dengan senyum miring, mengatakan bahwa Kaisar Pedang tampaknya dalam kondisi buruk. Chen Lao hanya menjawab dingin agar ia terus mengejar. Di tempat lain, Ni Hua dan pasukan Pavilion Pedang dikepung kultus iblis dari segala arah. Seseorang berteriak penuh harapan bahwa Raja Pedang telah datang. Ni Hua pun bergumam khawatir, sekte iblis menyerang dalam jumlah besar, mungkinkah energi pedang sang master telah terdeteksi?
Seorang berkata kepada Jie Xingmang, bahwa seharusnya sosok itu adalah Raja Pedang. Mengapa justru dirinya yang muncul? Ni Hua memicingkan mata, bertanya dingin mengapa Jie Xing masih memilih menghadapi bahaya setelah tipuannya terbongkar. Jie Xing menatap sekeliling dan menjawab tanpa ragu. Meskipun kami tidak bisa menyelamatkan semua orang, setidaknya kami harus menyelamatkan beberapa di antara kalian. Ia lalu menghantam peti spiritual yang ia bawa, memecahkan segelnya. Sebuah batu spiritual besar melayang keluar, memancarkan cahaya yang menusuk mata. Dengan gerakan cepat ia mulai menggoreskan pedangnya membentuk rune misterius pada permukaan batu itu. Begitu rune aktif, sebuah penghalang raksasa memancar dan melingkupi seluruh pasukan paviliun pedang. Jie Xing berteriak agar semua mundur secepat mungkin, ia tak mampu melakukan segalanya, tetapi ia setidaknya bisa membuka jalan. Tak sampai sedetik, suara dentuman gelap terdengar. Biksu Dingjing mengayunkan tongkatnya, mengeluarkan avatar raksasa bermuka bengis dengan 6 tangan, menghantam formasi perlindungan itu hingga hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ni Hua langsung berteriak marah ketika menyadari sumber serangan, seorang pengkhianat di antara mereka. Kau mata-mata sekte iblis. Saat ia hendak menebas Dingjing, sosok lain datang muncul seperti kilat, Xiao Yuntian berdiri menghadang, menyeringai, lawanmu adalah aku. Dan tepat pada saat kekacauan mencapai puncaknya, bayangan raksasa kastil terbang milik Chen Lao muncul di langit. Aura gelap menyelimuti seluruh medan perang. Semua pasukan mendongak dengan wajah pucat ketika menyadari siapa yang telah tiba. Pemimpin sekte iblis, Chen Lao, datang, dan kini tak ada tempat lagi untuk melarikan diri. Xiao Yuntian menatapnya tajam Ni Hua yang akan mundur. Ni Hua, kali ini, bahkan jika kamu punya sepasang sayap, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Namun di detik berikutnya, Jie Xing melesat maju, kakak ketiga. Kalian semua harus pergi, serahkan harapan terakhir padaku. Aku akan menahan sekte iblis. Rekan-rekannya yang lain pun ikut melawan pasukan sekte iblis sambil menyeru pada Ni Hua agar segera pergi, demi menyelamatkan masa depan mereka. Song Sangguan dan Dingjing mengepung Jie Xing dari dua sisi, senjata mereka memancarkan aura gelap yang mengerikan. Hari ini tak seorang pun dari kalian akan hidup, seru mereka bersamaan. Jie Xing menjawab dengan teriakan penuh amarah. Kekuatan spiritual memancar dari tubuhnya seperti badai. Tekanan hebat itu memaksa Song Sangguan dan Dingjing mundur beberapa langkah. Wajah mereka terkejut melihat daya lawan yang tak mereka duga. Ni Hua mengertakkan gigi, gumamnya lirih namun penuh keputusan. Seseorang harus lolos, jika tidak Dingjing akan terus mengintai, dan mereka semua akan hancur karena mempertahanku. Tanpa menoleh lagi, ia menghilang dari medan pertempuran, meninggalkan Jie Xing yang tetap berdiri tegak melawan kematian. Xiao Yuntian hanya bisa menatap punggung Ni Hua yang menjauh. Di dalam kastil, hierarki berdiri sambil berkata, "Pemimpin, Ni Hua berhasil kabur." Chen Lao hanya menjawab datar, keterampilannya memang layak diperhitungkan. Hierarki mencoba menyanggah dengan suara terbata. Tetapi Xiao Yuntian akan segera menyusulnya. Dia terkenal dengan kekuatan fisiknya, dia pasti bisa menangkap Ni Hua. Chen Lao mengangkat tangan, menghentikan kata-katanya, "Tidak masalah. Pergilah, kumpulkan kerikil berkilauan di lembah. Aku ingin melihat sesuatu." Hierarki segera melesat keluar kastil dan kembali dengan batu-batu kecil yang berpendar cahaya tipis. Chen Lao menatapnya lama, kemudian bergumam pelan, "Niat pedang, luka yang menggerogoti tubuhnya berasal dari ini, batu asa dari pedang Dewa Surgawi, namun tak lagi memiliki kekuatan asli. Bagaimana aku bisa menyembuhkan diriku dengan benda yang bahkan tak mampu melindungi dirinya sendiri?" Ia terdiam sejenak, namun kemudian matanya menajam. Tetapi, dipadukan dengan 10 pengembalian ke Yuan dan masa pemulihan dapat dipersingkat 10 hari. 10 hari? Terlalu banyak hal dapat terjadi, maka aku harus memaksanya. Sementara itu di hutan dekat medan perang, seorang pemuda berdiri tegap setelah memenangkan duel sengit, senyum puas tersungging di wajahnya. "Sudah lama aku tak menemukan lawan yang layak," seorang pria di belakangnya mendesis. "Lebih baik kamu senang bahwa dia kini diam selamanya." Tapi, mungkin ia membawa laporan penting. Pemuda itu hanya melirik tajam, dengan menangkap atasannya, rahasianya akan terungkap. Di tempat lain, Jie Xing masih bertarung dengan Song Sangguan. Dari jauh, Chen Lao memperhatikan, salah satu dari 6 teknik rahasia mengubah hari, menarik.
Kesempatan yang tepat untuk mengamatinya lebih dalam, gumamnya. Hierarki berdiri di sebelahnya, menahan kegelisahan. Pemimpin, apakah gaya Song Sangguan yang berbelit membuatmu muak? Jika perlu aku turun membantu, namun Chen Lao hanya memandangnya dengan senyum misterius. Dalam hati ia mengecam diam-diam orang yang ia juluki pemimpin sebelumnya. Dia yang tak mau mempelajari teknik lain selain kekuatan yang paling kasar. Baginya, menghancurkan lawan secara terang-terangan lebih menyenangkan daripada taktik rumit yang menguras pikiran. Dan kini, ia telah meninggalkan lubang strategi besar yang hanya bisa diisi Chen Lao. Jika kamu ingin perang cepat dan kemenangan tegas, barulah aku akan berguna, katanya akhirnya. Hierarki segera menunduk dan mematuhi. 5 orang terkuat dari Sekte Iblis pun turun bersamaan, mengepung Jie Xing dari segala arah. Jie Xing mengangkat kepala, pandangannya penuh kelelahan namun tanpa penyesalan. Ia tahu ini akhir dari perjalanannya, dan ia menerima itu demi Nihua. Pertempuran pun usai, para petinggi kembali ke kastil, semua berlutut menghadap Chen Lao yang kini duduk sebagai pemegang kekuasaan mutlak. Setelah perang hari ini, Suzhou menjadi milik kita. Kita butuh seseorang untuk mengurus wilayah itu. Hong Yan, aku serahkan Suzhou padamu. Hong Yan membungkuk dalam, menerima amanat itu dengan tanggung jawab besar. Ding Jing, lanjutnya, kepala itu milikmu sebagai hadiah. Ding Jing menunduk penuh hormat, semua berkat kebijaksanaan pemimpin. Namun Chen Lao segera mengubah nada suara, lebih serius dan dingin. Nihua lolos, kau terluka parah, tidak pantas jika kau berada sendirian di Suzhou. Ikut denganku. Ding Jing mengangguk patuh, tak berani membantah. Semua bersiap untuk berangkat saat Chen Lao menatap, pikirannya jauh melampaui kemenangan hari ini. Pertempuran lebih besar menungguku. Jika kalah, aku akan tenggelam dalam neraka tanpa ampun. Ia genggam guci hitam di tangannya. Aku harus melatih tubuh ini, bahkan jika itu berarti mendekati kehancuran. Cara tercepat untuk mencapai kekuatan tertinggi adalah di ambang kehancuran. Guci hitam itu memancarkan cahaya redup, seolah menjawab setiap keraguan yang terlintas di benak Chen Lao. Setelah menyimaknya dengan saksama, ia bergumam pelan, metode ini hanya akan memulihkan sedikit kekuatan di bawah puncak. Setelah satu gerakan, Tian Nei tak akan mampu bertarung lagi. Ya, sesuai dengan namanya, kastil melayang itu terus melaju cepat, melintasi pegunungan dan lembah bagai kilat membelah langit malam. Di dalam ruang utama, King Longsan menunduk memberi laporan bahwa musuh-musuh yang menyerbu wilayah suci telah dipastikan. Dinasti Xia, suku asing Mobei, Jianghe, Sekte Dai Dao, Kuil King Liang, Biara Zen City Garba, hingga Geng Dasui. 24 pasukan tingkat B, puluhan pasukan tingkat C dan D telah bergabung dalam aliansi besar penghancur Sekte Iblis. Di dalam hati Chen Lao mengumpat pelan, 3 sekte Buddha tertinggi, pemimpin Sekte Tao, 3 bangsawan besar, ditambah 2 kekuatan dunia bawah paling ditakuti, Wu Setang dan Dasui Gang, selatan dan utara. Semua kekuatan kelas A, kini bersatu dalam ekspedisi selatan. Hanya Kuil Yanhua yang hancur dan Sekolah 5 Warna yang menyerah, sisanya menjadi lawan. Dan Si, pemimpin aliansi, membawa 3 kekuatan super sekaligus, Jianghe, Dinasti Xia, dan ras asing. Benar-benar upaya menaklukkan iblis secara nasional. Jalan ini tidak bisa dihindari lagi. Hierarki melapor bahwa Lao Shou dan Lao Lu sedang bergegas kembali, merasa dosa karena gagal menyelesaikan tugas. Chen Lao teringat catatan Seng Hu. Dia telah menaklukkan 3 master iblis, Fu, Lu, dan Shou, namun ia tak tahu perintah apa yang pernah ia titipkan kepada mereka. Ia memerintahkan mereka kembali terlebih dahulu. Mengenai Lao Nu, ia masih mengikuti Nona King King di Jianghe sesuai perintah. Setelah itu, pelindung Zurong masuk melapor. Dari interogasi Kasim tua di kota Kaisar Xia, Li Yuanlong sendiri memimpin pasukan menyerang selatan, namun Kaisar itu seolah percaya ibu kota mereka aman sepenuhnya. Hierarki menduga Kaisar Pedang bertugas mengendalikan utara dan selatan sekaligus. Chen Lao mengangguk pelan namun memerintahkan penyelidikan lebih lanjut, sekaligus memperingatkan Zurong menjaga lukanya. Saat Zurong berpaling, ia sempat menggoda Xiao Yuntian karena tertinggal saat mengejar Nihua. Tapi wajah Xiao Yuntian serius, ia melaporkan kedatangan alien Zuo Xiuze yang hendak mencegat perjalanan mereka kembali ke altar utama. Chen Lao tertegun mendengar nama itu,
Yuan Xiuze, Raja Zhuoxian dari ras asing utara tembok besar, adik pendekar pedang alien. Penguasa buku hitam, dulu kala di tangan pemimpin Sekte Iblis, ia menyimpan dendam yang tak pernah padam. Mereka kemungkinan akan berpapasan di Qianzu, hierarki tetap angkuh, menyebut Xiuze hanyalah jenderal kalah di bawah pemimpin. Namun Chen Lao mengetahui, itu adalah hutang yang diwariskan dari pemimpin besar sebelumnya. Luka lama yang belum sembuh, dan yang lebih mengkhawatirkan, buku hitam kematian mampu mencemari aliran energi dunia. Xiao Yuntian menambahkan bahwa ancaman Kaisar Pedang juga tak boleh diremehkan. Chen Lao akhirnya memutuskan, terus maju, jika bertemu, kita selesaikan saat itu juga. Mereka bertiga menunduk patuh. Setelah semua pergi, Chen Lao termenung, jika benar Xiuze datang, bagaimana aku akan menghadapinya? Namun kata-kata itu tidak akan mengubah apapun. Sekarang, sekte mereka telah merebut Duzu secepat petir dan menghancurkan Yanhua, hal yang membuat banyak pihak terkejut. Koalisi telah terbentuk, perang tidak bisa dielakkan. Semakin kuat ia menunjukkan kekuatan, semakin banyak pula yang akan menyimpan rencana dalam selimut dukungan. Manusia, selalu penuh perhitungan. Tak lama, King Long San datang memberikan laporan rahasia. Orang-orang di seberang istana King Long hanya menunggu perintah untuk memicu kekacauan. Dan benar, ada 3 naga penjaga, tetua keluarga besar, yang sudah lama bersembunyi. Yang meragukan telah dikubur. Namun naga, tak mungkin hanya 3. Terkadang tabu tak kasat mata lebih mematikan daripada 1000 pedang. Chen Lao baru saja hendak beristirahat ketika pelindung lain meminta audiensi. Namun begitu sosok itu melangkah masuk, aura gelap yang busuk menyelimuti seluruh ruangan. Chen Lao langsung berdiri, mata menyipit, ada yang tidak beres. Urat-urat gelap menjalar dari tubuh pelindung itu, matanya berubah kelam, seperti raganya telah dirasuki sesuatu. Tanpa suara, ia tiba-tiba menerjang cepat menyerang Chen Lao. Saat itu sosok yang seolah kerasukan bergerak terhuyung namun pasti menuju Chen Lao, matanya kosong namun penuh kebencian, di tangannya berkumpul energi gelap yang menderu seolah ingin memutus segala kehidupan. Dalam hati Chen Lao bergumam tanpa menunjukkan ekspresi sedikitpun, 36 transmisi rahasia penyelamatan iblis sudah di tangan, semuanya berjalan sesuai takdir. Energi hitam itu ditembakkan langsung ke arahnya, namun sebelum serangan menyentuh tubuh Chen Lao, Xiao Yuntian muncul di depan sang pemimpin, teknik anginnya menghalau semua energi jahat itu hingga lenyap tak berbekas. Dengan langkah mantap, Xiao Yuntian maju 1 tapak, tatapannya bagai pedang tajam menusuk jiwa orang kerasukan itu, kemudian dia melepaskan 1 hempasan energi angin yang membuat tubuh lelaki itu terpental keras. Hierarki datang menghentak lantai. Wajahnya penuh amarah. Kamu yang bermarga Wang, benar-benar berani. Tanpa memberi kesempatan, pukulan telak menghajar tubuh orang itu hingga melesat keluar dari kediaman istana. Hierarki langsung mengejarnya untuk memastikan musuh itu tak kabur. Dari kejauhan Chen Lao mengamati keduanya lalu bergumam pelan. Wang Dubao, dia bukan orang palsu. Tapi apakah ini pemberontakan, atau ada dalang yang lebih dalam? Lampu merah tadi, terlalu mencurigakan. Xiao Yuntian membungkus sembari menahan napas. Penjaga datang terlambat. Mohon maaf. Ini sepertinya kutukan rahasia jiwa milik ras alien Mobei. Metode mengerikan yang menyerang pikiran dan jiwa manusia. Tak lama Biksu Dingjing bersama 2 orang lainnya tiba. Ia langsung bersuara, kutukan rahasia jiwa hanya dapat dilakukan pada mereka yang memiliki kultivasi setingkat Raja Bela Diri. Dan ras alien itu, jumlahnya pun sedikit, 2 atau 3 saja yang menguasainya. Xiao Yuntian menimpali cepat, di antara 10 bawahan kuat Zuo Xian Wang Xiuze. Yang ketiga, kelentu, hantu di dalam hati. Sangat misterius dan paling mungkin menjadi dalangnya. Lalu ia menatap Chen Lao. Jika pemimpin bisa menebak arah kutukan rahasia jiwa ini, jaraknya tak akan jauh. Saya akan menangkap si pengecut itu, dan saat itu mantranya akan hancur sendiri. Chen Lao hanya mengangguk ringan, tanpa menunggu lebih lama. Xiao Yuntian melesat menuju hutan, aura perang semakin meledak di kejauhan, suara energi bentrok mengguncang seluruh langit malam. Chen Lao memandang ke arah itu sejenak lalu berkata tenang, mari kita periksa anggota kultus cabang Qianzu yang berjalan di depan tadi. Zhou Rong yang sejak tadi menahan amarah langsung berlutut, ya, pemimpin. Biarkan aku dan King Kong mengurus si bungkuk itu, Chen Lao mengizinkan.
Zhou Rong yang emosinya berkobar melompat maju. Berdoalah agar saudara Xiao segera mematahkan mantra jahat itu. Kalau tidak, jangan salahkan aku bila tubuhmu remuk di sini. Song Sangguan yang berada di sisi Chen Lao menatap langit lalu bertanya ragu. Pemimpin, saya tidak tahu berapa banyak pemuja musuh yang bersembunyi. Baru satu yang muncul, apakah diri saya perlu memeriksa area sekitar? Ding Jing menyahut, kutukan ini hanya bisa menargetkan satu orang pada satu waktu. Song Sangguan mengangguk puas. Jika begitu, selama Yuntian tak bertemu langsung Zuo Xian Wang Xiuze, ia pasti akan selamat. Tapi dalam hati ia masih bergumam, sebagai kaisar bela diri, Chen Lao seharusnya tak memiliki cara menetralkan kutukan rahasia jiwa. Atau mungkin, beliau sengaja membiarkan ini terjadi agar Wang Dubao mengingat ketakutannya selamanya. Namun saat mereka berbicara, samar-samar seseorang menyelinap dari balik bayangan, aura membunuhnya nyaris tak terdeteksi. Dalam sekejap mata, sosok itu melesat, pedang terhunus menuju tengkuk Chen Lao. Song Sangguan dan Ding Jing tersentak, segera menoleh. Ding Jing mengeluarkan avatar pelindungnya, namun pedang musuh itu memantul, bukan karena lemah, melainkan karena tubuhnya dilindungi artefak pertahanan tingkat tinggi. Jarak semakin dekat, satu langkah lagi dan pedang itu menembus Chen Lao. Song Sangguan mendecil lirih, benar saja, dia terluka parah saat itu. Dia berpura-pura kuat hanya untuk menunggu kesempatan ini. Tepat saat pedang itu hendak menyentuh kulit sang kaisar, Chen Lao menoleh perlahan, tatapannya turun bagai jurang maut yang siap menelan jiwa. Dalam sekejap tekanan spiritual hitam menabrak tubuh musuh itu. Pelindung tubuhnya retak, lalu hancur seperti kaca pecah. Bahkan pedang yang digenggamnya luruh menjadi debu. Lututnya bergetar hebat, sebelum ia menyadari apa yang terjadi. Tubuhnya sudah jatuh berlutut di bawah kaki Chen Lao, wajahnya pucat pasi penuh ketakutan. Chen Lao berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Suaranya terdengar rendah, pikirkan baik-baik, di mana kamu telah menyinggung Xiuze dan Xiangs, hingga mereka ingin kamu hancur tepat di hadapanku. Melihat musuh yang sudah hancur tanpa sempat melawan, Song Sangguan bergumam dengan wajah sulit percaya dalam hati. Ahli seni bela diri asing bisa sampai terkejut dan remuk seperti ini. Sementara Hierarki dan Zhou Rong hampir bersamaan berteriak memanggil pemimpin, namun tiba-tiba tubuh Wang Dubao bergetar dan seberkas energi hitam memancar dari tubuhnya lalu menghilang tak bersisa hingga ia terkulai lemas sebelum sempat jatuh ditangkap oleh Hierarki yang memandang Chen Lao penuh rasa kagum karena pemimpin terlalu kuat dan bahkan tidak perlu meneguk apapun untuk menetralkan kutukan rahasia jiwa. Cukup berdiri dan beliau telah menghancurkan mantra jahat itu. Kini mereka berkumpul kembali di dalam istana. Chen Lao duduk tenang meski napasnya sedikit berat dan bergumam bahwa fondasi tubuh ini masih bertahan dan bahkan mampu menangani dua raja bela diri sekaligus dengan hasil memuaskan, namun setelah menggunakan kekuatan itu seluruh tubuh terasa lemah. Sementara Ding Jing melapor bahwa musuh yang tadi menyerang adalah Han Ke, burung hantu hitam yang berperingkat keempat dalam daftar 10 pembunuh terbaik. Dan Xiao Yuntian ikut menambahkan dengan nada malu bahwa mantra jahat sudah dipatahkan dan sepertinya pemimpin memang sengaja turun tangan sendiri. Chen Lao mengangguk dan kembali bertanya apa yang terjadi di medan tempur. Dijawab oleh Xiao Yuntian bahwa serigala iblis Bakun, pemimpin 10 kuda, telah melindungi kelentu si hantu hati dan membuatnya membuang waktu hingga keduanya kabur. Lalu Chen Lao bertanya, Ding Jing terluka, Penatua ketujuh? Bagaimana situasi Anda saat ini? Song Sangguan menjawab, saya terlalu tua untuk melindungi Anda, jadi saya harap pemimpin akan memaafkan saya. Namun Chen Lao menegaskan bahwa meskipun Ding Jing terluka ia tetap lebih cepat darinya sehingga tatapan semua orang pun tertuju pada Song Sangguan yang hanya dapat menyalahkan dirinya sendiri. Namun Chen Lao dengan tajam menegaskan bahwa pedangnya sudah berkarat, karena lama tidak bertempur sehingga kini saatnya mengasahnya kembali. Dan ia memerintahkannya untuk memimpin barisan depan membuka jalan bagi pemimpin. Song Sangguan wajahnya memucat karena tahu ia akan menjadi tameng menghadapi Zuo Xian, Raja Alien yang datang dengan niat jahat. Namun karena takut ia hanya bisa menunduk dan berterima kasih atas kepercayaan pemimpin, sebelum pergi dengan hati kacau dan menyesali kedatangannya ke Suzhou. Hierarki kemudian memperingatkan pemimpin bahwa Song Sangguan adalah orang asing sehingga ia ingin mengawasinya. Tapi Chen Lao menyerahkan pengawasan kepada Xiao Yuntian yang langsung tunduk patuh.
Sementara Zhou Rong menyeringai bengis karena Song Sangguan akan menjadi umpan sempurna untuk memancing alien atau mengungkapkan pengkhianatan bila ia berniat kembali ke sukunya. Setelah itu Chen Lao memerintahkan membangunkan Wang Dubao yang ketika sadar langsung bersujud ketakutan. Karena merasa bersalah telah menjadi sasaran permainan musuh dan pantas dihukum, tapi Chen Lao menyuruhnya menjelaskan situasi. Dan Wang Dubao mengatakan bahwa ketika ia kembali ke Qianzhou untuk memanggil pasukan elit, mereka justru menghilang. Dan saat ia menyelidikinya sendiri ia diserang sehingga sudah jelas ia dijadikan target sejak awal, bahkan diperkirakan Zhuo Xian dan Panglima Iblis lain akan segera datang ke Suzhou. Membuat Chen Lao tersenyum tipis dan berkata bahwa itu bagus karena ia ingin menilai Zhuo Xian langsung di medan perang. Para bawahan mundur setelah memberi hormat, dan hierarki melapor bahwa 21 jenis harta langka termasuk susu abadi, pengantri bulan dan rumput fantasi liar telah terkumpul sesuai perintah. Membuat Chen Lao memerintahkan mengirim semuanya ke kamarnya, karena ia harus segera menyempurnakan teknik 10 pengembalian ke Yuan dan yang hanya memiliki satu jurus pamungkas sehingga belum cukup aman. Lalu ia masuk ke ruangan penuh buku kuno sambil berpikir bahwa ia membutuhkan tungku alkimia untuk memurnikan obat itu. Namun khawatir akan menimbulkan kecurigaan jika ia menyuruh bawahannya mencari, hingga King Longwu masuk tergesa-gesa melapor bahwa pos terdepan diserang musuh lagi. Dan Chen Lao tetap tampak tenang walau dalam hatinya bergemuruh seraya bergumam bahwa tampaknya hari ini belum berakhir. Lalu Chen Lao meminta King Longwu melanjutkan laporannya, dan King Longwu berkata bahwa 7 tetua diserang di garis depan namun tidak ditemukan tanda-tanda musuh. Mereka semua diserang oleh jenis burung dan binatang spiritual yang jumlahnya terus bertambah, termasuk banyak raja binatang buas. Chen Lao menanggapi bahwa ini adalah bencana yang disebabkan ulah manusia, bukan bencana alam, dan Xiao Yuntian yang berada di sampingnya menduga bahwa pelakunya adalah Dobji, Raja Tikus, peringkat ke-6 dari 10 kuda di bawah Zuo Wang Xiuze, yang memiliki tikus suci kuat dan mampu mengusir makhluk aneh lainnya. Mungkin menggunakan gelombang binatang buas untuk menghalangi langkah pemimpin. Chen Lao menduga masih ada jebakan tersembunyi, serangan yang menunggu kecerobohan mereka, lalu bertanya apakah ia harus turun tangan lagi. Namun Zhou Rong menyarankan biarkan bawahan saja yang memberi pertunjukan bagus untuk pemimpin, dan Chen Lao pun menyetujui, memerintahkan supaya segera dimulai. Zhou Rong menunduk hormat, lalu meniup peluit, dan seorang wanita muncul dengan langkah anggun ke dalam istana, menunduk memberi hormat kepada pemimpin, dan setelah diperintah untuk bertindak bebas oleh Chen Lao, lewat penyampaian Zhou Rong, wanita itu, Ratu Ular, langsung terbang keluar, membisikkan perintah kepada ular kecil di tangannya, membuat binatang-binatang buas di luar masuk ke dalam pertarungan sengit. Seekor monster tikus raksasa pun muncul, namun seketika sinyal dari ular kecil memanggil ular raksasa yang menghadangnya, mengubah situasi pertempuran. Dari dalam istana Zhou Rong melaporkan bahwa pertempuran kacau, tapi tak perlu khawatir, semuanya akan segera berakhir, dan Chen Lao menikmati tontonan itu seperti hiburan setelah makan malam, sambil bergumam bahwa darah monster tak berguna untuk menambah anggur di guci hitamnya yang ajaib, berbeda dengan manusia. Monster tikus semakin banyak bermunculan namun dihancurkan mudah oleh Ratu Ular, membuat Xiao Yuntian memujinya sebagai pengendali binatang yang lebih unggul dari Raja Tikus, dan Zhou Rong membanggakan bahwa orang-orangnya memang luar biasa. Hierarki menggoda bahwa Ratu Ular adalah milik Zhou Rong karena ia mendengarnya dibawa ke tempat tidur, dan Zhou Rong menanggapinya santai bahwa ia memang menyukai wanita istimewa seperti itu, hingga pembicaraan mereka melebar pada candaan tentang Wang Dubao dan kehidupan di kota padat Qianzhou. Lalu hanya ditanggapi helaan napas Chen Lao dalam hati, mengakui bahwa ini memang sekte iblis. Setelah pertempuran selesai Ratu Ular kembali mengawal istana. Namun Chen Lao tiba-tiba merasa ada yang salah karena keadaan menjadi sunyi mencekam. Aura hitam menyelimuti seluruh tempat dan banyak monster langsung hancur tanpa suara. Semua orang serentak menyebutnya sebagai gelombang hitam laut kebinasaan, membuat Ratu Ular terperanjat dan bertanya apa itu. Lalu dijelaskan oleh Zhou Rong bahwa ini adalah teknik pembasmian makhluk hidup yang dipanggil dari buku hitam kehancuran, kemampuan keahlian khas ras alien. Xiao Yuntian memperingatkan semua orang untuk duduk dan melakukan latihan perlindungan karena dunia mereka telah berubah menjadi lautan kebinasaan, di mana kehancuran itu otomatis menyerang seluruh makhluk hidup di dalamnya.
Dan hierarki menambahkan bahwa meskipun Zuo Wangxiuze adalah yang terkuat dalam menguasai buku hitam kehancuran baik zaman kuno maupun modern, namun menciptakan laut kebinasaan seluas ini sekaligus tetap merupakan hal yang mustahil dipercaya. Sementara Ding Jing ikut menambahkan bahwa para pengolah buku hitam kehancuran akan terkikis energi kehancurannya sendiri jika tidak memiliki harta langka untuk menyingkirkan energi jahat itu. Dan kemungkinan harta karun itulah yang sedang digunakan untuk melepaskan seluruh akumulasi energi kematian. Xiao Yuntian menyimpulkan bahwa gelombang pertempuran monster selama ini sengaja diciptakan untuk mempertebal atmosfer mematikan ini. Tanda bahwa rencana musuh sudah lama dipersiapkan, dan hierarki pun mulai panik bertanya apa yang harus dilakukan, menunduk mengakui ketidakmampuannya, memohon maaf pada pemimpin. Tiba-tiba sebuah suara asing terdengar menggema dan mengejutkan semua orang, sebuah portal hitam terbelah di udara dan seseorang melangkah keluar dengan sebuah tanda misterius di wajahnya, membuat seluruh tatapan langsung tertuju padanya, dan semua orang terkejut saat menyadari, sosok itu bukan Xiuze. Dalam benaknya, Chen Lao bergumam bahwa ia belum pernah bertemu Xiuze dan bahkan tidak mengenalnya. Ding Jing kemudian berkata bahwa Raja Zuo Xian, Xiuze, kini duduk bersama Helianze, yang merupakan ke-9 dari 10 kuda. Xiao Yuntian menimpali bahwa benar, Helianze memang mencapai ranah seni bela diri di usia yang sangat muda, namun kebanyakan dari 10 kuda bawah komando Zuo Xian Wangxiuze adalah raja bela diri. Meskipun ia belum mencapai tingkat itu, tetap saja ia memiliki kemampuan luar biasa. Hanya saja, selain kemampuan seni bela dirinya, tidak ada yang tahu apa keahliannya yang lain, dan ia hampir tidak pernah menjadi topik pembicaraan di kalangan para ahli dari luar. Saat ini, Helianze sedang menatap istana Chen Lao dari kejauhan. Ia berkata bahwa di hadapan Kaisar Iblis, Mobe Helianze selalu bersikap hormat. Dengan nada sinis, Zhou Rong bertanya di mana sebenarnya Zuo Xian Wangxiuze. Helianze menjawab bahwa raja mereka tidak perlu turun tangan langsung untuk menghadapi mereka, cukup dirinya saja untuk menghibur mereka. Zhou Rong mengejek dengan nada tinggi, mengatakan bahwa hanya dia saja yang datang. Meski hantu batin terluka, mereka masih memiliki serigala iblis bakun, yang memimpin roda pasang hitam laut kebinasaan untuk menjemputnya. Hierarki menimpali bahwa dinasti gelombang hitam di laut kebinasaan mengandalkan kekuatan sang raja untuk mengizinkan dirinya, orang yang hanya biasa-biasa saja, mengambil nyawa musuh-musuhnya. Jadi untuk apa bakun turun tangan? Namun Zhou Rong membalas bahwa Zuo Xian Wangxiuze saja bahkan tidak bisa masuk ke tempat ini. Apalagi Helianze yang hanya menjadi bidaknya. Menurutnya, pemimpin mereka terlalu memandang rendah musuh hingga justru Helianze yang datang mencari kematian. Helianze kemudian memulai sebuah teknik sambil memperingatkan bahwa jika Kaisar Iblis masih ada, ia jelas tidak berani mengambil risiko sebesar ini. Namun ia menuduh bahwa Chen Lao kini punya ambisi lebih. Dan karena itulah ia ditugaskan untuk menyingkirkan musuh besar raja dan mengambil kesempatan besar. Dalam sekejap, sebuah tornado merah tercipta dari teknik yang ia lancarkan. Di dalam istana, Chen Lao memerintahkan agar serangan itu segera diatasi. Xiao Yuntian menegaskan bahwa meski Xiuze belum muncul, mereka harus tetap waspada, dan sudah sepantasnya mengambil tindakan untuk memutus gelombang hitam laut kebinasaan. Zhou Rong yang tidak sabar ingin melihat apa sebenarnya hebatnya gelombang hitam tersebut. Chen Lao bertanya dengan nada mencemooh apakah hanya sebuah kolam yang pantas disebut laut, karena hal seperti ini hanyalah persoalan hidup dan mati yang ringan bagi mereka. Ia memerintahkan ketiganya melakukan sesuai instruksi. Di luar, Helianze telah mengendalikan sebuah bola hitam yang mendorong gelombang hitam semakin kuat. Ia menantang Chen Lao apakah ia masih bisa bersikap setenang itu. Namun pada saat yang sama, Song Sangguan, Hierarki, dan Zhou Rong telah bergerak keluar. Mereka masing-masing memegang seekor angsa, mematahkannya, lalu melemparkannya ke 3 arah berbeda. Seketika, pusaran-pusaran angin besar muncul, memporak-porandakan gelombang hitam laut kebinasaan hingga Helianze terkejut melihat teknik itu seolah mematahkan inti kekuatannya. Tanpa ia sadari, Xiao Yuntian sudah berada tepat di belakangnya dan hanya dengan satu pukulan, Helianze terkapar tak berdaya. Setelah merebut bola hitam tersebut, Chen Lao berkata dengan nada sinis kepada Helianze agar anak kecil tidak lagi mencuri barang dari orang dewasa lalu pergi bermain-main. Di tempat lain,
Sekelompok orang kaget melihat gelombang hitam laut kebinasaan hancur begitu cepat. Mereka bertanya-tanya apakah Mo Zuo telah turun tangan secara pribadi, namun rasanya tidak mungkin. Pemimpin mereka berkata bahwa evakuasi bukan lagi persoalan yang bisa mereka tangani dan harus segera melaporkan ini kepada Wang Sangking untuk keputusan selanjutnya. Ada yang berkata bahwa Helianze sepertinya bahkan tertangkap hidup-hidup oleh Sekte Iblis. Jika dibiarkan demikian, sang raja pasti akan marah besar. Orang tua itu berkata bahwa tidak ada cara lain selain mereka semua harus bergerak menyelamatkannya. Meski ia merasa kesal karena gagal menangkap musuh dan bahkan kehilangan mutiara kehancuran hitam milik sang raja. Sementara itu, Helianze akhirnya tersadar. Chen Lao bergumam bahwa ia telah menyembunyikan sesuatu dalam pandangannya tadi. Namun beruntung ia memiliki guci hitam ini. Ia menatap guci hitam itu dan memerintahkannya untuk memberikan informasi tentang alien Zuo Xian Wang Xiuze dan bagaimana mengatasi gelombang hitam laut mati di hadapan mereka. Guci itu memberikan jawabannya, sehingga Chen Lao merasa lega karena Xiuze tidak bersembunyi di balik rencana lain, tidak menunggu serangan balik dari bayangan. Setelah suasana kembali terkendali, Chen Lao memerintahkan pembersihan tempat tersebut. Hierarki mencemaskan Song Sangguan yang tampak gelisah. Song Sangguan berkata bahwa Xiuze masih belum muncul, dan ia tidak tahu apa konspirasi besar yang sedang disiapkannya. Ini belum waktunya untuk bersantai. Hierarki berkata bahwa meski Xiuze itu kuat, kekuatan seorang raja luar tidak ada apa-apanya dibanding pemimpin Sekte Iblis, sehingga tetua ketujuh tidak perlu terlalu khawatir. Namun Song Sangguan menganggap justru karena itu ia harus tetap waspada, itu sudah sewajarnya. Chen Lao kemudian memanggil Xiao Yuntian yang terlihat memiliki sesuatu untuk disampaikan. Yuntian meminta izin untuk mengeksekusi Helianze. Chen Lao bertanya apakah karena ia yang menaklukkannya. Namun Xiao Yuntian menjelaskan bahwa kitab kehancuran hitam memiliki racun tak berujung. Xiuze memiliki manik kehancuran hitam yang dapat memusnahkan segalanya di tanah suci Qianzu, tanah suci para dewa. Jika itu dilepaskan, akan banyak korban tak bersalah yang mati, dan Helianze pantas menerima kehancuran tanpa kesempatan mengeluh. Chen Lao menyetujui permintaannya dan berkata bahwa siapapun yang berani mengusik tanah suci akan menanggung akibatnya. Baik itu Helianze maupun Xiuze sendiri. Karena Yuntian menunjukkan tekad menyelamatkan banyak nyawa, ia pun mempercayakan eksekusi Helianze kepadanya setelah ini. Namun sebelum itu, Chen Lao memerintahkan agar surat tantangan dikirim kepada Xiuze, memintanya datang ke puncak Gunung Qianchao besok siang. Jika ia berani merencanakan tantangan besar terhadapnya, maka ia akan memberinya kesempatan untuk membuktikan keberaniannya. Xiao Yuntian langsung berlutut dan berjanji menyampaikan berita ini secepat mungkin. Song Sangguan lalu melapor bahwa ia telah menginterogasi Helianze dan mendapati bahwa hampir semua barang miliknya telah dibawa keluar sebelumnya. Ketika diminta menjelaskan, Zhou Rong menyampaikan bahwa Helianze sangat keras kepala dan cerdas namun ia memiliki kelemahan besar dalam mentalitasnya. Ia mengaku sebelumnya heran mengapa Xiuze memberikan mutiara kehancuran hitam padanya. Hingga ia bahkan sempat mengira Helianze adalah anak haram Xiuze sehingga ia membuat pengecualian dan memasukkannya ke dalam 10 kuda. Tidak pernah ia sangka bahwa ia sendiri pada akhirnya dibuat seperti orang bodoh dalam strategi mereka. Mendengar itu, Xiao Yuntian terkejut, mulai memahami bahwa ancaman ini mungkin jauh lebih dalam dibanding yang tampak di permukaan. Mendengar perbincangan mereka, Chen Lao hanya tersenyum tipis dan bergumam. Meski hubungan keduanya hanya disebutkan sekilas dalam pengalaman hidup Xiuze, namun Helianze bukanlah sekadar mainan karena mutiara kehancuran hitam adalah harta langka Xiuze. Zhou Rong menunduk pada Chen Lao dan mengatakan, dahulu hanya sedikit berita tentang anak itu yang bocor dan sempat ada spekulasi bahwa ia memiliki keahlian rahasia. Namun kini telah terbukti bahwa dirinya memang unik, hanya saja orang asing selalu memuja yang kuat. Dan mereka yang mengetahui kebenaran justru meremehkannya, sehingga serangan ini mungkin dilakukan untuk membuktikan diri. Chen Lao membalas, tidak peduli apa hubungan orang itu dengan Xiuze, karena ia telah mengundang Xiuze untuk bertarung di Gunung Qianchao, dan akan membawa anak itu untuk mempersiapkan seorang martir bagi Xiuze. Xiao Yuntian dan Zhou Rong segera menunduk mematuhi perintah pemimpin lalu pergi. Sementara Chen Lao sendiri bergumam bahwa Zuo Xian Wang Xiuze sangat hebat dan sebagai pemimpin kultus iblis, salah satu dari 3 kaisar,
Ia tidak bisa menghindar sehingga kali ini ia telah menyiapkan hadiah besar untuknya. Tak lama kemudian mereka telah sampai di Gunung Rongri Qianchao. Hierarki bersama Ding Jing dan Song Sangguan memberi hormat dan bertanya apakah pemimpin akan turun. Chen Lao memerintahkan untuk berhenti tepat di atas puncak gunung. Ding Jing mengatakan, tempat itu memang cocok bagi Zuo Xian Xiuze menguburkan tulangnya, karena api bumi dan api matahari yang ada di gunung tersebut mampu membersihkan energi jahat. Song Sangguan menimpali bahwa di depan Xiuze, api bumi dan matahari itu mungkin tak akan mampu menahan buku kehancuran hitam miliknya. Zhou Rong geram mendengar perkataan mereka dan menegaskan, budidaya pemimpin sekte terlalu tinggi untuk memerlukan keunggulan geografis dalam menghadapi musuh. Namun hierarki justru berkata bahwa ia khawatir orang asing itu tak akan berani datang menghadapi pemimpin sekte. Dengan sorot mata tajam Xiao Yuntian mengingatkan bahwa seseorang akan datang. Pada saat itulah suasana menjadi mencekam. Angin dingin menyapu puncak gunung ketika dua sosok muncul dari balik kegelapan. Salah satunya menunggangi monster serigala raksasa. Xiao Yuntian cukup terkejut melihat mereka, terutama sang penunggang serigala yang hanya menatap ke arah istana Chen Lao dengan tatapan datar. Melihat sosok itu, Zhou Rong langsung menyebut namanya, salah satu dari 5 kaisar, Kaisar Hitam Yuan Xiuze. Sementara dalam benak Chen Lao muncul kegelisahan karena perasaan Xiuze terasa lebih tajam dan menyayat daripada gelombang hitam laut kebinasaan kemarin. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Chen Lao memberi isyarat dengan tangan kepada bawahannya, dan Zhou Rong pun menunduk paham. Lalu ia membawa tubuh Helianze sambil menyampaikan, pemimpin sekte memutuskan Xiuze sebagai raja ras asing yang berada dalam posisi 5 kaisar, yang harus diperlakukan dengan sopan serta diberi hadiah khusus berupa pemakaman bagi mereka yang telah gugur. Lalu Zhou Rong menjatuhkan tubuh Helianze tepat ke kawah gunung. Yuan Xiuze segera memerintahkan seseorang untuk mengambil Helianze, sosok itu melesat sangat cepat. Namun baru beberapa langkah langsung dihadang oleh Xiao Yuntian yang tiba-tiba muncul di hadapannya, sambil menegaskan kepada Murong Xing bahwa jika ia ingin menyelamatkan seseorang maka harus melewatinya dulu. Seorang kakek tua mendekat membantu Murong Xing, dan memintanya untuk segera menyelamatkan Helianze, sementara ia akan menahan lawan. Dan Murong Xing pun kembali melesat turun, namun kali ini Wang Dubao menghadangnya sambil berteriak agar ia berhenti. Tetapi sebelum itu terjadi seorang lain muncul menghalangi Wang Dubao. Wang Dubao terkejut ketika mengetahui bahwa sosok tersebut adalah Guo Ninglong, yang dikenal sebagai si pedang hantu dan merupakan yang kedua dari 10 kuda. Guo Ninglong menghunus pedangnya sambil mengatakan pada Murong Xing bahwa Helianze berada di bawah. Menyaksikan semua itu, Yuan Xiuze hanya bergumam, semakin ia tampak tidak peduli maka semakin aman orang itu, dan Chen Lao yang menatapnya dengan dingin berkata, kehadiran Xiuze membuktikan betapa ia menghargai. Terlihat beberapa petinggi ras asing mulai bermunculan. Bakun memerintahkan pasukan tikusnya untuk menyerang, dan gerombolan tikus raksasa langsung menyerbu ke garis depan. Hierarki memicingkan mata dan berkata pada Zhou Rong bahwa itu adalah Raja Tikus, dan memintanya membiarkan kekasihnya mengambil tindakan. Namun Zhou Rong menjelaskan bahwa ular raksasa bersisik hitam yang sebelumnya dijinakkannya telah dihancurkan oleh gelombang hitam, sementara binatang buas yang ia panggil kini tidak cukup kuat untuk mengalahkan pasukan itu, tetapi ia memiliki cara lain. Beberapa orang tiba di belakang Zhou Rong dan memberi hormat padanya sebagai seorang pelindung. Hierarki terkejut dan bertanya siapa sebenarnya 8 ahli dupa yang agung itu. Zhou Rong tersenyum kecil dan memerintahkan Jenderal Semut untuk mengambil alih. Sang jenderal mengangguk penuh hormat dan mulai menabuh gendang perang, membuat tanah bergetar dan pasukan semut dalam jumlah tak terhitung merayap keluar dari perut bumi, menghadang tikus-tikus buas. Di sisi lain, petinggi ras asing lain mulai memainkan alat musik misterius yang mengeluarkan suara tajam, dan dari getaran nadanya tercipta tebasan energi yang melaju ke arah pasukan Sekte Iblis. Namun salah satu bawahan Zhou Rong berteriak keras dan suara itu berubah menjadi energi pelindung yang menahan serangan tersebut, menciptakan ledakan hebat yang memekakkan telinga. Petinggi ras asing lain kemudian mengeluarkan teknik beracun, asap berwarna hijau pekat memenuhi udara. Namun bawahan Zhou Rong lain menepukkan tangannya, dan ribuan serangga bermunculan untuk menetralkan racun itu, membuat sang petinggi asing terkejut melihat kemampuan mereka. Di tengah kekacauan itu Yuan Xiuze berdiri,
dan saat bawahannya melihat sang pemimpin akan bergerak, mereka langsung menatapnya penuh harap. Sorot mata Yuan Xiuzhe tajam ketika ia memanggil Chen Luoyang untuk turun, mengatakan bahwa mereka harus menentukan siapa yang terkuat. Saat ia turun dari punggung serigala raksasa, tekanan spiritual yang menyelimuti tempat itu meningkat. Sementara Chen Lao hanya menatapnya dengan datar tanpa rasa gentar sedikitpun. Pertempuran antara para petinggi sekte iblis dan ras asing semakin menggila. Yuan Xiuzhe mengangkat tubuh Helian Ze dengan kekuatannya, namun Chen Lao berkata bahwa semua itu sia-sia. Yuan Xiuzhe menertawakannya, mengatakan bahwa ia mengetahui cedera yang diderita Master Pavilion Jianghe dan yakin Chen Lao tidak lebih baik darinya. Tiba-tiba Yuan Xiuzhe menggunakan tekniknya, menciptakan tangan batu raksasa yang menghantam kawah gunung berapi, sehingga lava menyembur keluar deras. Dan dengan nada dingin ia berkata, dunia tidak akan mengingat pertempuran Qian Chaoshan, mereka hanya akan mengingat pertempuran hari ini, di mana ia akan menghancurkan Chen Luoyang sebagai langkah pertama menuju kejayaannya. Hierarki segera berteriak untuk menenangkan barisan pasukan, menyatakan bahwa selama pemimpin mereka di sini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Chen Lao tetap tenang dan bergumam, inilah kekuatan seni bela diri dan Dharma Agung yang memaksa Yuan Xiuzhe bertindak nekat, namun ia hanya memiliki satu kesempatan, sedangkan Xiuzhe bisa terus bermain sesuka hati. Dengan sikap meremehkan, Chen Lao menanyakan apakah serangan itu hanya sebatas kekacauan kecil seperti itu. Yuan Xiuzhe menggeram dan segera mengendalikan roh-roh yang melayang di sekelilingnya, hingga menyatu membentuk wujud iblis berisi banyak mata yang sangat mengerikan. Membuat para prajurit sekte iblis terperangah ketakutan ketika mereka menghitung jumlah mata tersebut dan mendapati ada 11, melampaui batas tertinggi tingkat ke-10 dari langit kehancuran hitam. Semua orang bergidik ngeri memikirkan kemungkinan bahwa Yuan Xiuzhe telah menciptakan tingkat ke-10-nya sendiri, menembus batas yang tak pernah dicapai siapapun sebelumnya. Dengan sorot mata yang tajam dan suara yang menggelegar, Yuan Xiuzhe menunjuk Chen Luoyang dan berteriak bahwa hari kehancurannya telah tiba. Sosok mengerikan bermata banyak itu melayang semakin dekat, setiap langkahnya menebar tekanan yang membuat udara sekitarnya bergetar. Namun Chen Lao hanya berdiri tanpa ekspresi, bertanya dengan nada sedingin batu. Apakah itu saja kemampuanmu? Xiuzhe berteriak marah dari kejauhan, memerintahkan makhluk itu untuk menyerang, sambil berteriak, Chen Luoyang, hentikan sikap pura-puramu dan turunlah dari singgasana kesombonganmu. Makhluk itu melesat seperti bayangan pekat, menyerang Chen Lao dengan kecepatan mengerikan, namun pria tua itu tetap memandang tanpa gentar dan tertawa kecil. Ketidaktahuanmu sungguh menertawakan, jika aku bisa mengalahkanmu sekali, aku bisa mengalahkanmu seumur hidupmu. Saat itu cahaya menyilaukan mulai memancar dari tubuh Chen Lao, tanah bergetar hebat seolah hendak terkoyak, bebatuan terlempar, dan angin panas menyapu seluruh medan, membuat pasukan ras asing terhuyung dan mulai berdesas-desus ketakutan. Tubuh Raja Matahari, salah satu rahasia sekte iblis yang paling tak tertandingi, mengapa dia tidak menggunakan nadi iblis surgawinya yang lebih kuat. Mereka mulai menyadari kebenaran yang menakutkan. Ketika Kaisar Iblis berperang melawan Sang Raja, terbukti bahwa buku kehancuran hitam Raja tetap akan kalah di hadapan api dan matahari, dan kini jelas bahwa Chen Lao telah memilih Gunung Qianchao sejak awal karena alasan ini. Energi raksasa berkumpul pada lengan Chen Lao lalu ditembakkan dengan kekuatan bagaikan ledakan matahari ke arah Xiuzhe, membuat bawahan Raja itu gemetar ketakutan. Ini tidak mungkin. Raja kami yang tidak lagi takut matahari dan api setelah mencapai kesuksesan terbesarnya, bagaimana bisa tertekan seperti ini? Mereka menyimpulkan dengan suara putus asa bahwa tingkat ke-11 yang diciptakan Sang Raja sendiri masih belum sempurna, inovasinya belum mencapai puncak, dan itu menjadi jurang kelemahannya. Xiuzhe menjerit saat tubuhnya ditekan ke tanah, retakan menganga di sekelilingnya dan magma merah menyala merembes keluar, melahap tubuhnya perlahan. Kulit dan dagingnya mulai terbakar oleh panas yang tidak bisa lagi ia tahan. Zhou Rong dan Xiao Yuntian hanya bisa membelalak tak percaya melihat sang raja yang mereka takuti justru dipermalukan tanpa ampun. Sementara bawahan Xiuzhe terpaku tanpa tahu harus berbuat apa, satu persatu mulai kehilangan harapan. Xiuzhe semakin tenggelam dalam lautan magma. Kekuatan matahari menghancurkan pertahanannya tanpa ampun. Dan Chen Lao hanya menatapnya dengan mata yang dingin tak berperasaan sebelum berkata dengan suara datar, kelemahan yang fatal.
lalu membalikkan tubuh sambil menambahkan, aku hanya menyalahkan diriku sendiri karena terlalu meremehkanmu.